bertemu juga dengan Pak Guru saya, Pak Bambang Trim. Ya. Karena sudah ya, pernah komunikasi langsung dengan beliau, jadi ya. masih belajar juga sampai sekarang. Jadi alhamdulillah sudah nulis sejak 2008, Bu. 2008. Oh, 2008. Ya, alhamdulillah sudah berapa ya? 40-an lebih, saya lupa lagi, belum dihitung juga ya. Sekitar 40 lebih. Itu bukunya tentang apa, Pak, kebanyakan? Ada buku religi, motivasi kan, buku tentang menulis juga, kemudian ada buku pendidikan, ya semua buku, Bu. Teman mungkin Bu yang nggak bisa, saya kimia, Bu. Saya nggak, kalau eksak begini saya lemah di situ kan. Jadi kalau untuk pendidikan anak usia dini bisa nggak kira-kira? Gimana, Bu? Kalau tentang pendidikan anak usia dini bisa nggak kira-kira? Insya Allah, Bu, insya Allah. Karena kan memang apa namanya, saya juga kan penyuka parenting, jadi penyuka pendidikan anak, karena kan ini juga bagian daripada pendidikan ini kan bagian daripada hal yang sangat urgen juga apalagi bagi anak usia dini gitu kan. Ya, itu Bapak memang ada perannya. Ya, Bu. Oke, Bapak punya putra putri yang kecil? Yang kecil satu, Bu, baru TK. Nah, cocok berarti nanti kalau kita buat buku yang berkaitan dengan anak usia dini yang implementatif, Bapak bisa bergabung ya. Insya Allah. Kayaknya asik. Thank you ya Pak Abdul Hakim ya sharingnya ya. Baik teman-teman, sudah ada 82 yang bergabung di kelas kita. Kita akan mulai tepat pukul 9.30. 9.25 saya akan bersama dengan Pak Bambang untuk sedikit ngobrol di pembukaan ini. Kemudian 9.30 persis waktu akan diserahkan ke beliau. Kita efektifkan waktu dan teman-teman, kita hari ini mungkin kelasnya ini ya baru bagi beberapa teman, terutama yang guru PAUD, kepala sekolah PAUD yang belum pernah membuat buku dan sebagainya. Kelas ini akan sangat memberikan banyak pengetahuan kepada teman-teman. Memang dalam 2 jam itu tidak akan tercover semua materi ya, tapi paling tidak teman-teman sudah bisa paham tentang dasar-dasar gitu kan, dasar-dasar menulis esai. Nanti setelah kelas ini selesai teman-teman, kita akan buat grup khusus bagi yang ingin menulis kisah inspiratifnya. Kita akan buatkan grup dan tadi Pak Bambang bersedia untuk bergabung di grup tersebut untuk melihat progres kerja teman-teman sehingga buku itu nanti bisa kita terbitkan bersama-sama ya. Dan bagi teman-teman yang belum pernah berkarya, ini kesempatannya. Jadi nanti editing dan sebagainya itu akan di-cover oleh Pautalk. Jadi teman-teman bukunya insya Allah akan ber-ISBN dan itu bisa dijadikan gitu. Apa sih bukti kinerja dari beberapa profesi gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke, Bu Heni, kita mulai Bu Heni. Oke, baik Bun. Oke, baik. Saya mohon izin saya mute all ya teman-teman ya. Saya mute all. Teman-teman tidak bisa bicara kecuali yang dijadikan co-host bisa unmute dan mute. Tetapi nanti teman-teman jika akan bertanya atau ada hal yang akan disampaikan, kita bisa berinteraksi pakai 2 cara. Yang pertama adalah silakan chat. Yang kedua adalah raise hand. Nanti kita akan unmute teman-teman. Oke ya. Kita mulai ya. Pak Bambang mohon izin kita mulai Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat ya, sehat, harus sehat. Hari ini, pagi ini kita bersama dengan Pak Bambang Trim. Jadi kalau ditanya Pak namanya Pak Bambang Trim, ya nama kerennya beliau adalah Bambang Trim. Dan nanti begitu teman-teman lihat di website, ditulis Bambang Trim akan muncul tentang beliau itu siapa. Kalau menurut saya beliau adalah salah satu orang yang hebat karena saya pernah bersama-sama dengan beliau, berguru dengan beliau di satu kegiatan gitu sampai dengan menghasilkan buku yang benar-benar bisa dipublish dan bisa dibaca oleh banyak orang gitu. Jadi terima kasih Pak Bambang dan kali ini teman-teman juga akan mendapatkan ilmu itu. Bagaimana menulis esai, kemudian
menulis antologi yang inspiratif itu yang bagaimana sih? Nah, ini nanti akan dikembalikan kepada teman-teman. Outcome dari kegiatan ini tidak berhenti pada 2 jam. Teman-teman nanti kami persilakan untuk membuat tulisan berdasarkan pengalaman pribadi gitu kan, sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, apakah itu dan bagaimana nanti Pak Bambang yang akan menjelaskan begitu. Baik teman-teman, kita persilahkan Pak Bambang untuk memberikan sharingnya Pak, sampai dengan nanti pukul 11 atau 11 kurang 15 kita akan tanya jawab. Dipersilakan Pak Bambang, mangga. Baik, terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu ya semua. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama salam sehat tentunya. Masih dalam pandemi dan kelas-kelas daring seperti ini menjadi satu kelaziman baru bagi kita ya untuk saling berbagi dan termasuk menuai ilmu pengetahuan. Dan pada hari ini alhamdulillah saya ada 4 kegiatan betul-betul. Mohon maaf ini nanti juga saya jam 11.15 harus pamit duluan pada Bapak Ibu. Tadi pagi saya ngisi materi kuliah dulu. Saya mengisi materi kuliah penyuntingan fiksi untuk anak Politeknik Negeri Media Kreatif. Sekarang ngisi acara ini, nanti siang saya harus mengisi webinar untuk sertifikasi penulis dan editor di Universitas Negeri Semarang. Dan siang lanjut lagi rapat dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Nanti saya juga cerita terkait dengan kegiatan Puskurbuk yang dapat Bapak Ibu manfaatkan dalam penulisan. Saya sudah menyiapkan salindia atau bahasa Inggrisnya slide. Orang nanya salindia itu apa? Salindia itu slide. Kalau salin kamu bukan slide, nah, itu salin dia. Nah itu sudah saya bagikan, nanti tinggal di-share oleh panitia atau diagihkan oleh panitia. Dan saya juga tadi membagikan satu buku elektronik yang dapat Bapak Ibu baca dan pelajari ya. Izin berbagi salin dia. Ya, sudah. Oh ini maaf, ini materi yang lain ya. Sudah terlihat apa Bapak Ibu? Sudah Pak. Bu Nurul udah terlihat ya? Sudah Pak, tinggal di slide show aja. Oh, ya. Saya itu kalau udah bikin udah bikin materi ini nggak bisa berhenti ini sampai 40 sekian waktunya tuh. Ya. Baik Bapak Ibu, ya, kita akan bahas tentang taktis menulis esai. Orang nyebutnya esai, menulisnya esai gitu ya. Ini menjadi bagian dari kegiatan kita menulis mulai dari mencicil, nulis dulu yang kecil-kecil baru nanti yang besar. Sebenarnya Bapak Ibu menulis buku itu adalah sebuah lompatan. Nggak semua orang bisa langsung lompat gitu. Ada yang langsung melompat tapi ada juga yang enggak. Dia mulainya dari tulisan kecil yang kemudian dia berkumpul dengan teman-teman lain membentuk satu buku yang namanya antologi. Jadi itu proses. Ya, tapi saya mengatakan penulis antologi belum nulis buku. Iya, Pak Bambang belum nulis. Iya, belum nulis buku. Baru nulis artikel namanya. Tapi nggak apa-apa, jangan menyurutkan kita untuk tidak menulis. Itu memang awal. Ya, saya juga memulai karir penulisan dari artikel. Artikel itu macam-macam ya Bapak Ibu. Itu tulisan pendek, artinya artikel itu dari partikel. Jadi ada artikel opini, ada artikel berita, ada artikel feature namanya, ada artikel essay, nah, itu artikel semuanya. Nah dari situ baru kita melompat ke buku. Itu yang pokok dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah ini pertanyaan standar ini sebenarnya. Untuk apa menulis? Jadi ada orang yang menjadikan menulis itu hobi. Kalau hobi, biasanya dia nggak terlalu peduli dengan persoalan menulis itu sendiri. Apakah dia menulis sesuai dengan standar dan kaidah? Apakah dia menulis sesuai dengan kebutuhan pembaca? Ya.
Pernah di Facebook ada yang menulis status seperti ini, saya menulis gimana saya saja, terserah orang mau baca atau tidak. Nah kalau kayak gitu, Bapak Ibu nggak usah ikut pelatihan gitu kan. Apalagi sertifikasi, orang menulis untuk hobi gitu ya. Terserah orang mau baca atau tidak gitu. Terus buat apa kita menulis? Nah memang dulu ada apa ya? Bukan dulu, maksudnya secara sifatnya tulisan itu terbagi 4. Ada tulisan pribadi tertutup, kemudian pribadi terbuka, publik terbatas, dan publik terbuka. Pribadi tertutup itu sudah hampir jarang sekarang. Contohnya apa? Surat wasiat, ya nggak jarang surat wasiat. Surat cinta. Surat cinta itu nggak pernah dipublikasikan. Bahkan nggak pernah dikirimkan karena takut gitu ya. Nah itu pribadi tertutup sifatnya. Diari udah nggak ada, jarang orang nulis diari. Ya, itu pribadi tertutup. Nah, pribadi terbuka yang mana? Yang sekarang kita lihat medsos. Tulisan pribadi tapi dibuka untuk orang banyak, ya. Itu yang sekarang terjadi di dunia kita. Saya mohon maaf sebentar ya. Saya mematikan televisinya hidup. Baik teman-teman, sambil menunggu Pak Bambang ya. Teman-teman bisa langsung siapkan pertanyaan-pertanyaan nanti di chat gitu kan. Tapi kalau sekarang teman-teman sudah siap-siap mau bertanya apa, itu akan lebih mudah nanti. Jadi bisa dituliskan draftnya di chat. Nanti teman-teman bisa mengirim kalau sudah diberikan info, bisa bertanya. Baik Pak Bambang, dipersilakan Pak, dilanjutkan. Ya, tadi ada pribadi terbuka ya, itu medsos. Jadi kita medsos ini bahaya juga gitu ya. Sangat pribadi kita ungkap di Facebook, Twitter dan sebagainya. Makanya itu perlu daya menahan diri ketika menulis di medsos. Karena boleh jadi itu bermasalah dan membawa kita ke ranah hukum. Nah, itu yang hati-hati di dalam medsos. Kemudian ada publik terbatas. Kita menulis untuk publik tapi untuk komunitas kita, untuk teman-teman kita itu publik terbatas. Ya. Makanya di setting Facebook itu ada setting friend, ada setting publik. Kalau setting friend itu publik terbatas. Begitu kita buat tulisan kita setting publik, maka dia menjadi publik yang sangat luas. Nah, yang mengerikan dari medsos ini kan kita tidak tahu berhadapan dengan siapa. Begitu kita menulis suatu opini, maka orang lain akan komentar. Dan yang komen itu kadang-kadang, mohon maaf ya, anak kemarin sore. Gitu kan. Tapi dia sudah berlagak seperti ahli. Sementara yang ahli juga tidak menyerang kita. Nah, itulah warganet Indonesia yang disebut netizen 62 itu. Nah, ini menunjukkan fenomena tulis-menulis itu luar biasa. Kalau saya tanya, Bapak Ibu, adakah bidang di dunia ini yang dapat lepas dari tulis-menulis? Nggak ada. Nggak ada bidang di dunia ini yang dapat lepas dari tulis-menulis. Karena menulis itu termasuk puncak kepasihan manusia. Setelah manusia menemukan setelah manusia menemukan huruf, aksara, maka menulis adalah puncaknya. Dan membaca salah satu menjadi hasil dari tulisan. Kita nggak mungkin tidak menulis tapi membaca. Makanya agak heran saya ketika ada orang yang dia senang menulis tapi dia tidak suka membaca. Nah, membaca itu induknya menulis, bolak-balik saja. Nah, di antara membaca menulis itu ada menyunting. Itu yang membuat kita berdaya atau powerful sebagai penulis. Ketika menguasai kemampuan membaca, menulis, dan menyunting sekaligus 3. Ya, itu ya. Jadi itu sebuah kekuatan kalau di dalam dunia tulis-menulis. Baik, saya masuk ke pertanyaan untuk apa menulis ini memang sering ditanyakan gitu ya. Terutama kepada para penulis pemula. Penulis pemula mungkin menjawabnya macam-macam. Kalau ketemu lagi penulis pemalu, lebih nggak mau jawab lagi dia gitu ya. Ini menarik kutipan dari Mas Seno Gumira Aji Dharma. Menulis adalah suatu cara untuk bicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa, suatu cara untuk menyentuh seseorang lain yang entah di mana, dan cara itulah yang bermacam-macam dan di sanalah harga kreativitas ditimbang-timbang.
Jadi itu cara kita. Nah, ketika kita berhadapan dengan medsos, maka itu cara kita. Mau cara apa? Mau memaki, ya, mau menunjukkan kehebatan kita, gitu kan? Mau berbagi, nah itu macam-macam. Itu caranya. Dan disitulah keterampilan menulis menjadi yang disebut namanya life skill, keterampilan hidup. Sehingga Bapak Ibu, belajar menulis itu bukan untuk jadi penulis sebenarnya. Lebih kepada survive di tengah serbuan informasi ini. Kita survive karena kita bisa menulis. Ya, tadi kembali kepada tidak ada satu bidang pun yang lepas dari tulis menulis. Saya nggak pernah bercita-cita menjadi penulis Bapak Ibu sejak SD, SMP, SMA. Tapi lingkungan saya lingkungan yang membentuk saya menjadi penulis. Lingkungan apa? Membaca. Jadi sejak kecil saya itu membaca. Ya, orang tua saya melanggankan majalah, buku-buku banyak. Keluarga saya keluarga membaca. Nah, pada SMA saya masuk jurusan fisika dengan asumsi saya ingin jadi ahli teknik. Saya ingin mendalami waktu itu teknik elektro. Saya ke Bandung, ternyata saya tidak lulus UMPTN, masuk ITB, saya duduk-duduk di Unpad itu. Dan duduk-duduk saya lihat ada pengumuman tes untuk di luar UMPTN. Jadi tes masuk program vokasi D3, editing. Saya kira waktu itu editing itu berhubungan dengan film, ya, mengedit film. Wah, ini asik juga nih kuliah sambil nonton film. Ya udah saya iseng aja daftar. Ternyata rupanya itu adalah kuliah tentang penyuntingan naskah. Semester pertama saya sudah jatuh cinta dengan bidang ini, ya. Jadi saya serius kemudian, walaupun saya ikut UMPTN lagi dan kedua kali tidak lulus, ya berarti ini udah nasib saya memang harus ada di dunia penerbitan. Waktu itu tahun 91, ya. Kemudian saya mendalami penyuntingan dan penulisan, dan itu membuat saya sampai sekarang ada di dunia ini terus, gitu ya. Berarti kalau dihitung dari 91 saya sudah 30 tahun berada di dunia tulis menulis. Ada sesuatu yang tidak saya bayangkan ketika saya terlibat di banyak bidang. Saya 8 tahun mengisi materi untuk penulisan konversi, ya, konversi karya tulis ilmiah di LIPI. 8 tahun saya mengajar para peneliti LIPI, ya, dengan berbagai bidang ilmu. Ada teknik nuklir, metalurgi, teknik elektro, ada yang sosialnya, ya. Jadi saya berhadapan dengan banyak peneliti waktu itu. Kemudian saya sempat direkrut oleh Pusat Kajian Strategis TNI, Pusdiantra TNI, untuk menyunting laporan yang akan disampaikan kepada Panglima TNI. Jadi itu Pusdiantra itu ada di Jalan Kebon Sirih di Jakarta. Saya masuk ke ranah militer. Suatu saat saya diundang, ya, diminta untuk mengedit bersama peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi. Saya ada di ranah hukum. Kali lain saya muncul juga di penyusunan peraturan Kapolri di Baharkam, itu tentang satuan pengamanan yang kemarin rame itu, ya, satpam bajunya kayak polisi gitu. Nah, itu saya ikut di sana mengedit, ya. Suatu saat juga saya diminta oleh Prudensial untuk mengedit dokumen asuransi. Kalau Bapak Ibu punya asuransi Prudensial, itu dokumennya 400-nya saya yang edit. Sebelum ke legal draft saya mengedit, ya, materi itu. Jadi saya juga berada di dunia perbankan. Pernah diminta Bank Indonesia untuk melatih penyusunan modul, dan di OJK, kali lain saya ke KPK, kali lain saya ke Ombudsman, ya, diundang untuk membedah soal plagiarisme, macam-macam. Tidak pernah terbayangkan oleh saya yang hanya lulusan sastra Indonesia dan S1 lagi, bukan S2, S3 Bapak Ibu. Tapi bisa masuk ke sana hanya gara-gara menulis. Jadi betapa hebatnya penulisan itu, ya. Ini saya cerita sebagai motivasi buat Bapak Ibu. Saya ke luar negeri, itu semua dari tulisan. Saya tidak pernah mengeluarkan kocek sendiri umumnya. Ya, 5 kali ke Frankfurt, 2 kali ke Prancis, 1 kali ke Kairo, 2 kali umroh, 1 kali haji, semua gara-gara tulisan. Ya kan? Waktu itu saya jadi direkturnya Mutiara Kolbun Salim, maka saya berangkat umroh dalam konteks saya mau menulis buku tentang umroh dan haji dalam versi Agim lagi rame sekarang, ya. Ya itu. Jadi saya berangkat itu semua gratis. Pengalaman yang luar biasa, saya ke Osaka.
ke Kyoto itu karena saya menulis biografi pengusaha Jepang. Namanya, aduh kok jadi lupa saya. Beliau pengusaha cell mold. Cell mold itu cangkang piston yang untuk Toyota, dan kantornya juga ada di Kerawang, Furukawa, ya. Yasuo Furukawa namanya. Saya diundang ke Osaka, saya bawa anak saya, ya, kami dari Osaka ke Kyoto. Kami dihinapkan di sebuah resort di depan Danau Biwa itu, Danau Biwa. Resortnya itu semalam 12 juta Bapak Ibu. Jadi 2 malam saya di situ. Dan waktu saya turun dia mengangkatin cover saya. Saya kira itu petugas porter, rupanya dia direkturnya, direktur utamanya Furukawa itu. Betapa saya belajar dengan orang Jepang, kerendah hatian orang Jepang dan penghormatan mereka terhadap tamu gitu ya. Nah, itu luar biasa. Itu pengalaman-pengalaman menulis menarik ya, yang mungkin Bapak Ibu juga nanti akan mengalaminya gitu, ke luar negeri ya, berkali-kali gitu. Nah, itu semua karena penulisan dan buku yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi mengenal orang mulai dari pejabat sampai orang bawah gitu, pengusaha, itu gara-gara tulisan. Ya, itu efek lain ya, belum efeknya kepada diri kita sendiri. Maka tujuan menulis itu sebenarnya untuk apa? Ini guru saya ya, yang juga dulu ya mentor saya lah, Mas Hernowo ini almarhum, luar biasa ya beliau. Sayang waktu itu beliau menderita diabetes, dan waktu itu saya intens dengan saya di Institut Penulis itu, sempat membuat materi perkakas menulis, tapi belum selesai. Beliau keburu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi salah satu ilmu yang beliau siapkan yang masih ingat saya itu adalah ketika menulis itu dia bertanya, apa manfaatnya bagiku? Kalau nggak ada manfaat kan ya tinggalkan. Tapi siapa sih yang dapat menafikan manfaat menulis sebagai kehidupan? Nah, itu. Oke, ini ambaknya Mas Harnowo. Nah, kemudian barulah kita bertanya tujuan menulis. Tadi menulis itu tujuannya apa? Ini tujuan yang teknikal ya Bu, Bapak Ibu. Kalau tujuan yang lain yang tadi saya bilang hobi, ada menulis itu oh saya pengen kaya, itu tujuan juga. Menulis oh saya pengen dikenal orang. Ada lagi oh saya dendam nih, saya mau nulis lagi tentang dia gitu kan. Ada yang menulis itu. Ada juga yang menulis karena pelarian. Ya, karena nggak sukses di bidang lain maka menulis adalah pelarian gitu ya. Oh saya mau jadi penulis aja deh gitu kan. Tapi secara teknikal tujuan menulis itu ada, yaitu menginformasikan. Bapak Ibu menulis karena pengen berbagi informasi. Wah ini informasi nih, saya punya ilmu nih harus dibagikan untuk menyelamatkan dunia gitu kan, gitu ya. Itu menginformasikan. Ada yang tulisan dibuat untuk mempengaruhi orang. Supaya apa? Supaya beli, supaya berubah, termasuk di dalam politik. Tulisan-tulisan kampanye itu mempengaruhi. Ya, tulisan-tulisan yang sifatnya politik praktis itu mempengaruhi. Ya, nah itu makanya berhati-hati dengan tulisan-tulisan ini. Ya, tulisan iklan itu mempengaruhi. Namanya hypnotic writing. Tulisan yang bisa menghipnosis orang. Gara-gara menulis, gara-gara tulisan orang marah. Gara-gara tulisan orang sedih, viral, kemudian membantu seseorang. Itu tulisan yang mempengaruhi. Nah, kebanyakan dari Bapak Ibu yang bekerja, baik sebagai ASN atau guru dosen, menulis itu karena penugasan. Maka paling menyebalkan ini. Suruh bikin proposal, suruh bikin laporan, suruh bikin surat. Ya, menyebalkan karena kita merasa tidak suka dengan hal yang begitu. Kemudian ada juga tujuan menulis memecahkan masalah, solusi. Ini di karya-karya tulis ilmiah berbasis penelitian, biasanya begitu. Ada juga menulis itu mengekspresikan diri. Ini loh gua, ya, itu tulisan di blog. Nah, essay itu rata-rata juga mengekspresikan diri kita, memperkenalkan cara berpikir kita, ya, cara hidup kita. Facebook itu mengekspresikan diri, status-status kita itu mengekspresikan diri kita. Ada lagi yang tujuan menulis itu altruistik, untuk menolong orang gitu ya. Nah, buku-buku panduan, buku handbook, buku kiat, ya, tulisan-tulisan kiat itu altruistik. Jadi dia menolong. Ada lagi yang menunjukkan kreativitas, keindahan, itulah yang disebut karya-karya fiksi ataupun sastra seperti puisi, novel, cerpen, drama. Itu menunjukkan kreativitas, makanya sering
fiksi itu atau karya sastra itu diidentikan dengan atau disamakan dengan creative writing. Pertanyaannya creative writing ada fiksi atau non fiksi nggak? Ada juga gitu ya. Oke, saya tadi tujuan penulisan. Saya berharap Bapak Ibu sudah punya tujuan gitu. Jangan sampai orang yang yang nggak jelas itu tadi nulis nggak ada tujuannya gitu. Terus saya nulis aja gitu kan. Nggak bisa nulis aja. Tujuannya apa? Kapan diterbitkan? Nah, itu mendorong Bapak Ibu untuk menyelesaikan tulisan. Nah, sekarang saya akan bertanya, tipikalnya Bapak Ibu apa? Bapak Ibu ini author atau writer? Oh, ada bedanya? Ada. Di Indonesia nggak ada bedanya. Susah membedakannya. Pengarang penulis itu susah bedakannya. Atau ada yang mengatakan pengarang itu basisnya fiksi atau sastra, penulis itu basisnya non fiksi. Ya bolehlah begitu ya. Nah, tapi bahasa Inggris kaya. Author itu dari kata auctor. Auctor itu bahasa Latin yang artinya empu, suhu. Empu kata-kata, suhu atau pakar di bidang tertentu. Maka author itu identik dengan pemilik gagasan. Jadi kalau Bapak Ibu itu kaya gagasan, Bapak Ibu itu author. Apalagi gagasannya segar. Nggak usah lah nyebutnya orisinal. Karena orisinal itu mungkin saja kita mengaku bahwa ide kita orisinal, tapi sebenarnya udah ditulis orang beberapa puluh tahun lalu. Ini satu contoh ya, satu kisah. Saya membukukan ulang buku judulnya Arah Aktib. Arah Aktib ini karangan Angku Muhammad Syafi'i, pendiri INS Kayu Tanam di Sumatera Barat. Angku Syafi'i ini itu sejaman dengan Ki Hajar Dewantara. Cuman lebih populer Ki Hajar Dewantara. Sama-sama belajar di Belanda. Kalau Ki Hajar ke kognitif, Angku Syafi'i ke psikomotorik. Jadi dia orang yang sangat concern atau peduli terhadap pendidikan berbasis keterampilan, tangan. Jadi tangan itu bergerak katanya. Di dalam buku Arah Aktib itu diterbitkan 3 serangkai, tangan itu harus bergerak. Anak-anak itu harus bergerak tangannya supaya cerdas. Nah, salah satu konsep yang dia masukkan di situ konsep cara belajar siswa. Jadi dia sudah bicara soal ada anak yang visual, auditory, kinestetik. Itu ada anak yang visual, auditory, dan kinestetik. Tahun 50 dia udah ngomongin gitu. Kita merasa gaya belajar orang itu baru diketahui tahun-tahun 90-an atau tahun 2000-an gitu. Berarti ilmu ini sudah lama dan sudah disebarkan oleh Angku Syafi'i sejak lama. Nah, itu menunjukkan kita harus berhati-hati mengatakan ide kita orisinal. Karena kita nggak tahu bahwa orang lain udah nulis duluan gitu. Yang lebih enak itu ide kita, ide segar, fresh, sesuai dengan zamannya. Nah, author itu punya gagasan Bapak Ibu, tapi belum tentu bisa nulis. Jadi nggak usah kaget, tiba-tiba ada orang yang nggak pernah nulis, tiba-tiba ada bukunya. Ya dia mungkin author, dia punya gagasan, tapi dia nggak bisa nulis. Contoh konkret dari sini adalah Jack Canfield. Jack Canfield itu yang menggagas Chicken Soup. Dia mengumpulkan tulisan-tulisan tentang sebuah kisah dari orang lain, kemudian ditulis ulang kemasannya menjadi namanya Chicken Soup. Kenapa judulnya Chicken Soup? Itu juga diperoleh dia dengan melakukan meditasi 2 jam per hari. Sampai pada satu hari Jack Canfield itu bermimpi mengingat tentang neneknya. Neneknya itu kalau dia sakit selalu menyajikan chicken soup. Ya, sop ayam itu. Sup ayam itu disajikan dan mengatakan neneknya mengatakan sup ini akan menyembuhkanmu. Maka dia merasa, wah ini bagus ini. Jadi kisah-kisah ini seperti chicken soup untuk menyembuhkan jiwa. Maka muncullah chicken soup yang pertama for the soul. Diubah jadi bahasa Indonesia, ya nggak enak, sup ayam untuk jiwa. Karena bukan budaya kita gitu kan. Valentine bukan budaya kita gitu. Chicken soup bukan budaya kita, jadi nggak enak. Tetap dipertahankan chicken soup. Jack Canfield dia motivator ulung, jago public speaking, tapi menulisnya kurang baik. Siapa yang membantunya menulis? Itu namanya Mark Peter Hansen. Jadi kalau ada nama Jack Canfield pasti ada Mark Peter Hansen, soulmate-nya. Nah, jadi kita bisa mengatakan Jack Canfield adalah author, Mark Peter Hansen adalah writer. Writer itu orang yang terampil menulis, belum tentu punya gagasan. Maka Bapak Ibu hati-hati ketemu sama orang yang tipikalnya writer.
Bapak Ibu ngomong, oh saya punya ide-ide begini, besok udah jadi proposal sama dia. Saya punya ide begini, besok udah jadi tulisan sama dia. Ide itu tidak dilindungi undang-undang hak cipta. Jadi ingat, ya. Nah, itulah bedanya author dengan writer. Nah, saya tanya, tipikal Bapak Ibu ini author atau writer? Atau dua-duanya? Orang yang mampu menggagas dan mampu menuliskan, itu yang kita cari. Ya, bukan orang. Kalau yang writer itu bahaya. Bahayanya apa? Dia cenderung menjiplak. Kalau lihat ide orang lain, dia tulis gitu kan. Itu bahaya writer. Nah, author, dia banyak gagasan, tapi juga nggak bisa nulis juga bahaya. Dia harus menggunakan jasa orang lain. Maka writer itu muncul profesi lain, namanya co-writer. Co-writer itu penulis pendamping. Kalau namanya dimuat. Kalau namanya tidak dimuat, ya tidak diikutkan dalam karya itu, maka namanya ghostwriter, penulis bayangan. Author juga ada co-nya. Apa beda co-author dengan co-writer? Kalau co-author, dia ikut sama autornya menggagas. Jadi dia ikut mengembangkan tulisan. Tapi kalau co-writer enggak, dia nulis saja gagasannya, pokoknya kamu tuliskan ini. Gitu ya, saya nggak mau tahu, tuliskan ini. Nggak usah cari-cari tambahan lain. Itu namanya co-writer. Nah ini kan nggak banyak dibahas dalam pelatihan-pelatihan penulisan ya Bapak Ibu. Pokoknya menulis saja gitu ya. Walaupun saya nulis juga bukunya, judulnya menulis saja. Ya, tapi ini penting untuk memahami posisi kita dan ada semangat kita untuk menjadi author sekaligus writer. Orang yang bisa menggagas, mampu menggagas, sekaligus mampu menuliskannya gitu. Ya. Nah, ini adalah format dari tulisan itu. Semua tulisan bermula dari ide kan? Ya, semua tulisan bermula dari ide, kemudian turun ke kata, prasa, klausa, kalimat, alinea, paragraf. Jadi induk dari penulisan ini adalah bahasa, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak memahami bahasa akan sulit Bapak Ibu mengembangkan tulisan. Paling tidak kata itu yang namanya vocabulary itu, perbendaharaan kata-kata kita harus banyak. Ini berhubungan dengan pengalaman Bapak Ibu, mulai dari pengalaman masa kecil sampai sekarang. Kalau masa kecil Bapak Ibu diisi dengan makian, maka perbendaharaan kata kita paling banyak makian. Kalau masa kecil Bapak Ibu diisi dengan kata-kata yang indah, maka perbendaharaan kata kita juga meliputi kata-kata yang indah. Itu sangat berpengaruh terhadap masa kecil. Maka di sini ada guru-guru PAUD sangat tahu gitu bagaimana pertumbuhan kosakata pada masa-masa Golden Age itu sangat tinggi. Ya, saya masih punya anak kelas 1 SD dan baru lulus TK, generasi pandemi. Itu pertumbuhan kosakatanya luar biasa gitu ya. Yang sesuatu yang tidak kita pikirkan dia bisa pikirkan. Ya. Yang tadi kita dia nggak kok ngerti ini, dia mengerti ini. Nah, itu pengalaman. Jadi sekarang kalau kita yang berumur ini kata-kata kita masih kurang, ya itu nggak ada kata lain, kita harus membaca gitu. Ya, itu harus membaca. Nah, ini hanya ini aja ya. Saya suka bikin-bikin kalimat-kalimat seperti ini, menyisipkan humor, kadang-kadang mengkritik dengan cara ini gitu ya. Ya, suatu saat saya berjumpa ide, ia tersenyum manis. Rasa-rasanya dulu sudah pernah berjumpa. Ia mengganggu seperti memberi isyarat iya. Nah, saya ingat ia ada di dalam buku. Tapi buku apa ya? Kok saya lupa? Oh, rupanya ia ada di buku tamu. Nah, ngerti nggak kritiknya Bapak Ibu terhadap ini? Orang tuh sering bertemu ide. Dia kira ide itu udah jadi buku gitu. Padahal masih dalam mimpi dia. Rupanya bukunya bukan buku kita, buku tamu gitu. Buku tamu itu isinya orang bertamu gitu ya. Nah, ini kan kritik saya terhadap penulis yang kebanyakan ide tapi nggak nulis-nulis gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung, tapi kalau ada yang tersinggung nggak apa-apa gitu. Jadi dia nulisnya di buku tamu ide itu. Oke. Nah, saya mau bicara dulu sebelum kita sampai ke esai, ada ranah induk tulisan yang Bapak Ibu sudah pelajari sejak SD, SMP, SMA, diulang-ulang ini. Ya. Mengapa kita tidak dapat menulis sampai sekarang? Karena pendekatan kita adalah pendekatan jenis pendidikan kita. Pendidikan kita tidak menggunakan pendekatan proses. Nah, kalau
ada pelatihan lengkap, itu pasti saya mengatakan bahwa proses menulis itu ada 5 standar di dunia. Rewriting, drafting, revising, editing, publishing. Pra menulis, draft, merevisi, menyunting, dan menerbitkan. Itu mestinya diajarkan sejak SD. Ya TK belum bisa kan. SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa itu diulang-ulang. Nah, perkara ranahnya itu perkara lain, itu disisipkan. Kalau Bapak Ibu pahami bahwa ranah besar dari tulisan itu, atau kita sebutnya jenis lah, itu kan ada non-fiksi dan ada fiksi. Ya, ada puisi lagi. Ada pemikiran puisi bukan fiksi, tapi ada juga pemikiran puisi itu termasuk fiksi. Kalau saya ngambil yang kedua, ngambil yang pertama, puisi bukan fiksi. Puisi itu genre tersendiri, drama genre tersendiri. Fiksi itu hanya ada novel, novelet, dan cerpen. Tapi kalau yang kita pelajari di SD, fiksi itu termasuk puisi, prosa. Jadi kan prosa itu adalah cerpen, novel, dan drama gitu. Nah, nggak usah berdebat di situ, capek nanti kita ya. Ada non fiksi dan ada juga yang disebut slang, paksi. Paksi itu fakta yang dikisahkan. Itu adalah biografi, autobiografi, memoir. Tapi kadang-kadang biografi, autobiografi, memoir dimasukkan ke dalam ranah non fiksi. Nah, sebelum mempelajari fiksi non fiksi itu biasanya dikenalkan ini dulu nih ranah induknya. Narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Pertanyaan saya, Bapak Ibu masih ingat nggak ini? Ya, masih ingat nggak cara menuliskannya? Narasi itu apa sih? Deskripsi itu apa sih? Ini bekal kita untuk menulis artikel pertama. Walaupun nanti waktu menulisnya kita jangan ngingat-ngingat. Maksudnya ini apa ya paragraf saya, narasi atau deskripsi, nggak usah diingat, nulis saja. Tapi sebagai konsep Bapak Ibu harus pahami. Narasi itu cerita. Ya. Dan kalau dalam konteks non-fiksi, narasi itu cerita yang faktual, fakta, bukan diada-adakan. Kalau dalam konteks fiksi, narasi itu adalah imajinasi. Ya, walaupun ada kesamaan tokoh dan tempat serta alur, itu hanya kebetulan semata. Itu namanya disclaimer. Penulis novel pasti bikin disclaimer itu supaya tidak jadi tuntutan hukum. Walaupun dia terinspirasi dengan cerita orang lain, dia jadikan novel, tapi dia bikin disclaimer bahwa kisah dalam novel ini jika ada kesamaan tokoh, tempat, dan alur, maka itu kebetulan semata. Jadi narasi itu cerita dalam bentuk peristiwa atau fenomena yang dialami oleh si penulis sendiri atau orang lain. Jadi saya bisa menggunakan cerita orang lain untuk saya ceritakan. Harus izin sama orang itu? Ya nggak perlu juga, kecuali ceritanya tentang orang itu dan negatif, itu harus minta izin gitu. Kalau nggak kita bisa disomasi, atau kita mengubah namanya tidak disamarkan, itu bisa juga mengubah ya, menyamarkan orangnya tidak disebut. Nanti kalau misalnya disebut jadi somasi nanti kita. Nah, di narasi itu ada tokoh pasti, ada latar itu ada tempat, ada waktu, ada alur, ada sudut pandang. Ini perlu dilatihkan oleh Bapak Ibu. Bercerita, ngomong, cerita seperti kita ngobrol, cerita. Pasti ada tokohnya, ada peristiwanya, ada latarnya. Ya. Ini contoh temanya kopi gitu ya. Ya, subuh baru saja berlalu, di beranda rumah kampung itu Arman sudah menyuguhiku secangkir kopi tubruk. Ini menggunakan sudut pandang orang pertama, karena ada tokoh aku di situ. Saya gitu ya. Ia juga menawariku sebatang rokok, tapi cepat kutolak. Sudah lama aku tak menyentuh batangan tembakau itu. Tapi kalau topi tubruk, aku memang tak dapat lepas darinya. Nah, ini narasi. Dan narasi adalah pendekatan paling baik atau paling tangguh, paling kuat untuk memulai tulisan. Jadi Bapak Ibu kalau baca buku-buku penulis barat, buku-buku terjemahan, hampir semua mereka memulai paragraf pertama dengan narasi. Tidak ada itu memulai paragraf pertama dengan definisi. Kopi tubruk adalah, nggak menarik. Buku teks itu sudah saya sarankan, Puskur Book, memulai semuanya dengan narasi. Apalagi buku SD. Harus dimulai dengan cerita. Dan siapa yang mengajarkan narasi ini? Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa semua kitab suci itu isinya cerita? Karena prinsipnya tidak ada manusia yang tidak suka dengan cerita.
anak PAUD suka cerita, orang tua juga suka cerita. Jadi orang itu akan apa ya, terpaku dia dengan cerita. Maka kalau yang kaum muslim, ya teman-teman muslim yang sholat Jumat, itu sudah bisa dipastikan. Kalau kalau khotbahnya tanpa cerita, itu pada tidur semua. Tapi begitu khotib itu bercerita, maka orang tertarik, bangun gitu. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau di essay nanti, ya ibu cerita, bapak ibu cerita. Jangan memulainya dengan definisi. Nanti istilahnya jangan memberitahu, tunjukkan. Nah, itu narasi ya. Ini narasi yang saya buat waktu saya mau boarding pesawat. Ya, senyampang menunggu panggilan boarding pesawat, saya asik mengecek lini masa medsos di Gawai. Tiba-tiba kan ada suara itu, panggilan terhadap Bapak Anu. Nah, saya mendengar seorang bapak dipanggil namanya Bukhari Ahmad Muslim. Bagus banget nih nama si bapak ini. Gabungan nama perawi hadis ternama, Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan Imam Muslim. Namanya Bukhari Ahmad Muslim. Nama adalah ungkapan doa, jadi tidak berlaku ungkapan Shakespeare. Apalah artinya sebuah nama. Nah, saya mau ceritain nama saya di sini. Pakai cerita kan tadi. Di atasnya cerita itu Bapak Ibu. Baru saya bikin. Saya nggak memulai dengan nama saya Bambang Trimansa, itu ada maknanya gitu. Kan gitu. Bagi Bapak Ibu mau tahu arti nama saya bisa terlihat di sini. Apakah saya orang Jawa? Bukan. Bapak saya Sunda, campuran Palembang. Ibu saya asli Minang, besarnya di tebing tinggi sama Medan. Jadi nama saya sangat Jawa gitu. Orang menyangka saya orang Jawa anak ketiga. Enggak. Trimansa itu dari mana? Dari Sertijab. Jadi waktu saya lahir itu bapak saya itu diangkat jadi manajer pabrik es Sari Petuju. Ya, pabrik es zaman Belanda itu. Jadi serah terima jabatan di Sumatera itu nyebutnya timbang terima. Di sini kan ada orang Medan juga. Timbang terima yang sah, maka Trimansa. Nama Bapak Ibu ada kisahnya nggak? Ada. Ya, tunjuk tangan yang namanya nggak ada kisahnya. Berarti harus dicari, dirunut asal usul kisah mengapa saya diberi nama ini. Setiap orang pasti diberitahu orang tuanya mengapa dinamai seperti itu. Apa maknanya? Nama anak sekarang susah-susah. Nama anak saya aja susah. Palia Hibatilah Jihan Syahira. Yang satu lagi Muhammad Jafir Sahjani. Semuanya pakai sah. Sahnya dari Arab. Sah itu kan bisa raja, bisa resmi. Tapi yang saya ini syahnya raja. Kelihatan orang Sumatera aja tuh dari syah gitu. Bambang Nurdiansyah, Bambang Trimansyah. Nah, bisa kita mulai dari cerita tentang nama. Kemudian ada deskripsi. Ini tulisan yang didasarkan pada penggambaran atau pelukisan suatu objek. Kalau Bapak Ibu mau gambarin ruangan, gambarin makanan, pasti pakai deskripsi. Ruang, waktu, suasana, data, fakta, bisa juga objek ya. Ya seperti ini. Warung kopi tua berlaber Cikini itu persis terletak di depan mall Menteng Huis di Jalan Cikini, Jakarta. Jadi si pembaca itu udah membayangkan. Tapi kalau pembacanya bukan orang Jakarta, memang nggak tahu di mana Menteng Huis, Jalan Cikini ya. Nah, disitulah aku dan Arman bersepakat untuk bertemu. Saat memasuki ruangan, suasana jadul mulai kurasakan dari dekorasi dan perabotan kuno yang ada. Hanya ada 3 orang pengunjung, aroma kopi yang harum meliuk-liuk di rongga penciumanku. Seorang gadis melirik ke arahku dengan tatapan menyelidik. Deskripsi, tapi tetap juga disampaikan dengan cara bercerita. Oke. Kemudian eksposisi. Nah, ini yang penjelasan ya suatu objek baik secara hierarkis maupun prosedural. Hierarkis itu bertahap, mulai dari umum dulu ke khusus, mudah ke sulit. Kalau prosedural itu tahapan langkah-langkah, langkah 1, langkah 2. Nah, eksposisi itu unsurnya informasi, kronologi, data dan fakta juga. Gimana cara nulisnya? Gampang ya ini. Kenikmatan dan kesegaran kopi memang sangat dipengaruhi oleh jenis kopi. Namun teknik menyeduh yang tepat juga mampu memberikan pengaruh besar pada rasa yang dihasilkan. Untuk itu penting bagi para penikmat kopi, untuknya 2 kali ini, nanti diedit, mengetahui bagaimana cara menyeduh kopi dengan benar. Sebelum mulai menyeduh kopi, pertama Anda harus mengetahui bahwa membeli kopi dan menyeduhnya sesegera mungkin adalah tindakan yang paling tepat. Ini prosedural. Jadi bagaimana menyeduh kopi, menyajikan kopi, dia langkah demi langkah. Nah,
Itu eksposisi Bapak Ibu. Argumentasi kalau ini opini terkait dengan suatu permasalahan dan solusi penyelesaian. Kita ngasih pendapat gitu. Ada masalah gitu. Makanya banyak orang yang nulis artikel itu, artikel opini itu adalah argumentasi. Dan dia bisa jadi pengamat apapun. Hari ini dia pengamat masalah-masalah sosial. Besok dia jadi pengamat masalah budaya. Besok lagi jadi pengamat masalah politik. Memang enak jadi pengamat itu. Jadi penonton itu enak gitu ya. Ya, kita lebih hebat dari orang yang merasakannya. Itu biasanya di opini. Maka opini itu kalau di Kompas mahal harganya. Dan memang Kompas tidak sembarang memberi artikel opini itu, mempublikasikan artikel opini itu. Saya tembus Kompas itu 10 tahun Bapak Ibu. Hanya beberapa tulisan saya di Kompas. Ada juga di koran Tempo dan sebagainya. Karena sulit. Dulu saya suka menulis opini ini ya tadi saya jadi kayak orang tadi itu. Saya menulis politik di koran Suara Publik. Saya kadang-kadang menulis tentang macam-macam gitu ya. Nah, ternyata nggak bagus juga kita menulis macam-macam itu. Jadi seolah menjadi orang yang serba tahu. Tapi padahal hanya kulitnya saja gitu. Nah, opini itu biasanya unsurnya masalah, solusi, data dan fakta, dan tentu saja opini, pendapat dia. Nah, ini misalnya sebuah argumentasi. Minum kopi saat menulis bakal menyajikan produktivitas menulis dan memantik ide. Saya kira itu hanya sebuah sugesti. Boleh jadi kafein di dalam kopi membuat si penulis terjaga dan rasa kopi yang khas membuat saraf-saraf di otaknya bekerja dengan sangat baik. Sebuah penelitian, biasanya argumentasi itu dibasiskan pada referensi sumber. Ya. Oke. Kemudian persuasi, ini yang terakhir. Bujukan, tulisan yang membujuk orang. Biasa dipakai untuk dakwah, untuk jualan, itu pakai persuasi. Ya, motivator gitu kan. Anda ingin kaya? Nah, siapa yang di sini? Tunjuk tangan yang ingin kaya. Itu persuasi gitu ya. Pakai agen-agen asuransi, itu persuasi. Makanya saya lucu kalau udah berteman dulu ya Facebook, agen asuransi saya lihat. Nah, dia berteman, tiba-tiba dia ngirim messenger langsung, pesan. Apa pandangan Bapak terhadap pendidikan anak-anak Bapak? Oh baik, saya bilang gitu kan. Apakah Bapak sudah menyiapkan? Nah, gitu kan. Oh ya gaya orang asuransi, saya bilang. Oh Mbak, saya juga membantu beberapa penulis buku asuransi, jadi sudah paham betul. Saya termasuk menulis buku asuransi syariah untuk takaful juga pernah gitu. Jadi macam-macam ya. Jadi kita bisa melihat dari hal ini. Ini contoh persuasi ya. Tentang kopi juga. Jangan sembarangan menikmati kopi luwak. Jangan-jangan Anda meminum kopi yang berkontribusi pada penyiksaan hewan. Takut-takutin orang yang minum kopi luwak sembarangan. Soalnya banyak kopi luwak berasal dari kotoran luwak dalam penangkaran. Jadi luwaknya itu di kerangkeng. Nah, luwak yang gitu kopinya nggak enak. Karena stres dia. Itu makanya. Nanti kalau ada orang bilang jual kopi luwak, ini luwaknya luwak apa ini? Luwak liar atau luwak penangkaran? Nah, ini tulisan persuasi. Jadi intinya Bapak Ibu, sebelum kita sampai ke esai, ada macam-macam cara menuliskan tadi, narasi, eksposisi, deskripsi. Ketika Bapak Ibu nulis, tentu Bapak Ibu tidak perlu memikirkan itu, ini narasi atau enggak. Tapi tadi udah saya kasih kunci, mulailah dengan narasi, mulailah dengan deskripsi yang menarik, baru masuk ke eksposisi argumentasi. Jadi langsung jangan mulai dengan definisi. Itu salah satu kunci nanti di essay. Essay ini bedanya apa dengan opini? Essay ini lebih bebas. Essay ini orang nulisnya pakai orang pertama biasanya. Pakai kata saya, pakai aku itu nggak ada masalah di essay. Kalau di opini jarang yang pakai kata ganti orang pertama. Paling pakai kata penulis. Dia agak jaim opini itu. Tapi kalau essay, dia agak bebas. Nah, di koran Kompas, antara essay dan opini itu makin tidak ada bedanya. Karena ada beberapa opini yang ditulis kayak essay, pakai kata saya gitu ya. Lebih bebas, lebih populer. Penulis essay biasanya orang yang sudah diakui kredibilitasnya. Maka mereka menjadi kolumnis istilahnya. Dikasih kolom. Itulah Renat Kasali, Tung Desem, Hermawan Kartajaya. Dia punya kolom di koran itu atau di majalah dan dia menulis essay. Essay yang ditulis dalam tanda petik ya. Seenak dia. Ini kan pikiran gua, terserah lo mau setuju atau enggak, itu essay.
Ya, maka esai itu kita larut dengan subjektivitas, tapi juga tidak mengabaikan objektivitas dalam menyajikan data. Nah, jadi lebih bagus kalau kita punya situs web atau ikut jurnal situs seperti Kompasiana itu memang nulis esai, ya, nulis yang nggak jaim-jaim gitu, langsung aja. Nah, ini definisi esai itu yaitu any short piece of writing that analyze or interpret something in personal way. Tulisan pendek berisi analisis dan interpretasi subjektif dari penulisnya dengan cara sendiri. Maka esai itu menunjukkan gaya kita menulis gitu ya. Ini dari KBBI, esai ya, nyebutnya esai. Karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi sangat subjektif esai itu. Nah, subjektivitas kita menjadi kuat kalau kita itu memang ahli di bidangnya gitu. Maka kalau saya nulis esai tentang penulisan, ya orang ngakui gitu kan, karena saya ada di dunia itu. Tapi kalau saya nulis esai tentang asuransi, ya orang nggak kena, ya siapa memang trim gitu. Maka Bapak Ibu jangan menulis sesuatu yang tidak dikuasai dengan baik. Nanti kredibilitas kita malah rontok di situ. Ya, kita menulis sesuatu yang kita kuasai. Kita kuasai anak usia dini, ya kita tulis dan sebagainya ya. Tapi kalau kita tidak menguasai psikologi perkembangan, ya tidak menguasai adanya pembagian generasi, ada generasi Z, generasi Y, generasi X, generasi baby boomer, ya tidak menguasai macam-macam aspek lain, maka kita nggak bisa menulis saya tentang anak usia dini dan sebagainya. Ini esai menurut MH Ainun Nazim. Esai itu sesuatu yang sifatnya longgar. Esai itu bukan puisi, akan tetapi esai tidak diperkenankan untuk hadir tanpa rasa puitika. Puitis dia. Esai bukan cerita pendek, bukan novel, bukan repertoar teater, namun esai diharuskan bercerita. Diwajibkan mengekspresikan suasana, itu pun cerita dan suasana harus merupakan kandungan implisit. Jadi tidak kadang-kadang tidak tidak eksplisit. MH terkenal dengan simbol-simbol. Kalau ngelitik penguasa itu pakai simbol-simbol. Ya. Yang tersirat, yang samar, sebab kalau tidak ia dituduh sebagai puisi atau cerita pendek atau novel atau repertoar teater. Ya. Nah, ini pengertian esai yang berat menurut saya gitu ya. Harus pelan-pelan mikirnya gitu. Ya, intinya esai itu kita tulis dengan cara kita sendiri. Nah, saya membeli buku Asal Usul ini, catatan pilihan. Mahfud ini hebat banget bikin esainya ya. Kita bisa senyum-senyum dan esainya itu masih menarik untuk dibaca pada saat ini. Saya juga membaca beberapa esainya dan membeli buku Asal Usul ini. Bapak Ibu boleh lihat ya. Jadi salah satu kita menulis itu memang kita bisa benchmark atau menjadikan tolak ukur penulis yang kita sukai untuk kita lihat cara dia menulis. Bahkan ada yang namanya copy the master itu. Nah, esai itu macamnya banyak Bapak Ibu. Ada analogi, ada sebab akibat, narasi juga bisa jadi esai. Nah, yang tadi itu, jadi yang nggak usah bingung. Ini narasi, tapi kok dibilang esai? Iya esai, itu esai tulisannya, isinya narasi. Isinya memoir, isinya deskripsi, isinya persuasif, isinya opini. Maka kalau opini yang jaim namanya ya artikel opini. Opininya yang bebas namanya esai gitu kan. Ada perbandingan, ada makalah penelitian. Oh, makalah penelitian bisa jadi esai, bisa. Kalau dipopulerkan. Ya. Analisis proses bisa. Dia harus populer. Ya, klasifikasi, definisi juga bisa jadi esai. Surat terbuka itu esai. Surat terbuka untuk DJ Corbuzier itu kemarin disampaikan kepala pecatur gara-gara kasus Dewa Kipas itu ya Pak Dadang Dadang Subur yang menang melawan catur elektronik ya mengalahkan Grandmaster dunia. Ternyata di analisis ada sedikit kecurangan gitu kan di data analitiknya dilihat gitu. Mungkin si Pak Dadangnya menggunakan engine gitu. Itu kan persepsinya. Walaupun sudah ramai viral. Kemudian dia meminta klarifikasi pada Deddy Corbuzier.
Tapi yang menang bukan Pak Dadang Subur ataupun pecaturnya, yang menang adalah Deddy Kobuser. Karena dia jadi dapat konten gitu. Viral ya. Nah, ini macam-macam esai ya. Jadi Bapak Ibu, boleh nggak saya bikin esai surat Pak Bambang? Surat kepada Tuhan? Ya silakan. Surat kepada penerbit gitu kan. Esai-esai penulis yang ditolak berkali-kali. Judulnya gitu kan. Surat kepada penerbit. Di bawahnya esai-esai esai penulis yang patah hati. Karena ditolak penerbit berkali-kali. Bikin surat saja, surat ke editor, surat ke ini. Nah, esai itu tadi saya bilang harus populer, dia harus ringkas, berkisah, interkoneksi, saling berhubungan, ungkapan pribadi, ada personal voice namanya. Bapak Ibu suka pakai kata-kata apa sih? Ada teman saya menggunakan istilah pamungkas untuk mengakhiri tulisan. Itu dia, gayanya dia. Saya menggunakan kata senyampang. Oh, itu kayaknya Pak Bambang suka pakai kata senyampang. Ya, nah, bebas gaya. Ada humornya nggak? Harus disisipkan humor biar orang lucu gitu ya, tertawa, ya, geli gitu ya, merasa geli. Itu esai yang baik. Itu ada humornya. Ya, kemudian makna tersirat, ya, tidak tersurat, maknanya itu disembunyikan. Yang kayak tadi saya nulis buku tamu tadi kan. Oh, suatu hari saya bertemu ide, kayaknya kenal deh saya dengan ide ini gitu kan. Terus dia tersenyum dan berkata, iya, di buku yang mana ya ide saya? Oh, rupanya di buku tamu, belum ditulis. Nah, itu. Dan menggugah, ya. Oke, ini esai-esai saya di beberapa media. Saya pernah menulis di krjogja.com juga. Ya, jangan ada pajak di antara kita. Nah, itu. Ini esai tentang pajak. Ya. Dan saya juga menulis di Manis Tebu. Saya punya situs web, Bapak Ibu silakan berkunjung. Namanya Manis Tebu, Manajemen Bisnis dan Tren Buku. Nah, ini saya cerita kan, saya dapat waktu itu BlackBerry saya ketinggalan di joknya mobilnya Mbak Tutut. Mbak Tutut ini CEO-nya Nora Books. Nah, kami waktu itu hadir di Gramedia, terus saya menumpang untuk ke pool travel, ketinggalan. Oh, dibalikin sama dia. Dibalikinnya BB saya itu diapit dengan 2 buku. Bukunya buku Austin Kleon itu. Terjemahan bagus sekali bukunya. Nah, jadi saya cerita gitu ya. Nah, padahal saya mau bikin esai itu tentang bukunya Aston Kleon, tapi saya cerita dulu bagaimana buku itu saya dapatkan. Ya, Still Like an Artist itu. Jadi ini terkait dengan si Alston ini sering bertengkar di internet itu. Ya, sering bertengkar di Twitter di ini. Kata istrinya, berhenti bertengkar, lebih baik kamu menulis gitu kan. Jadi kemarahan kita itu nggak usah dibawa ke bertengkar. Saya juga sudah insaf Bapak Ibu, bertengkar di Facebook itu udah insaf sejak lama itu. Masuk hiruk pikuk politik. Ternyata buang-buang energi. Kalau kita marah, ya, tulis. Jadi jangan nulisnya di medsos, nulisnya jadi di artikel gitu, di buku yang nanti kita bukukan di tempat-tempat ini pribadi kita saja ya. Nggak usah, karena kalau di medsos dia mengundang orang lain untuk bertengkar dengan kita. Nah, marah itu adalah amunisi terbaik untuk menulis. Juga tangisan nanti ya, yang saya kenalkan di sini. Nah, anatomi esai itu biasa sama dengan tulisan lain. Ada pembukanya, teras, ada badannya, ada penutupnya. Itu anatomi esai. Nah, coba Bapak Ibu lihat dengan foto ini dengan sesama atau sekilas saja. Yang pasti yang sekilas ini kan memunculkan lecutan kata-kata ya. Kata apa yang Bapak Ibu lihat? Tua, cambang, kumis, orang bule, buku, sweater, celana. Celananya apa itu? Bludru kalau dilihat. Oh iya, celana bludru. Ya. Kemudian sofa putih, ya, ada coklat warna, itu semua letupan-letupan kata-kata. Makanya penulis itu kalau udah melihat sesuatu, dia kata-kata yang muncul, ya seperti ini. Buku, pembaca, tua, sofa, makna, cambang, sweater, coklat, serius, cerdas. Jadi ada kata sifat, ada kata benda, ada kata kerja. Nah, makin banyak, makin baik kan gitu. Terus jadikan tulisan, paragraf. Jadi ada yang jaim dia kan, pakai definisi, membaca adalah kegiatan yang sangat berguna, termasuk bagi orang tua. Membaca dapat mencegah kepikunan karena aktifnya pikiran dan perasaan. Karena itu bagi orang tua perlu untuk selalu membaca buku. Seolah-olah ini udah baik tulisan kayak gini. Baik kan? Baik Bapak Ibu.
Tapi ada yang lebih baik, ada. Orang tua disarankan untuk tetap sering membaca agar tidak lekas pikun. Buku-buku yang dibaca dapat dipilih buku yang bertopik ringan ataupun berat. Membaca dapat dilakukan pada waktu-waktu senggang. Masih biasa. Begitu diet yang merah, tua bukan berarti tidak membaca. Tumpukan buku bukan berarti sekumpulan benda mati yang berdiam diri. Di dalamnya teks-teks berloncatan bersama makna dari tiap lembaran kertas yang dibuka. Kening yang telah mengerut makin berkerut demi melawan lupa pada sejarah. Mana yang lebih baik Bapak Ibu? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Udah bisa nilai sendiri kan? Perlu apa itu? Perlu pelatihan, perlu kebiasaan untuk menulis seperti itu, gitu ya. Nah itulah esai. Esai itu yang merah, gitu. Nah ini kita sekarang bicara soal ide esai itu dari mana sih? Kalau saya nyebutnya parfum ya, peristiwa, fenomena, dan momentum. COVID-19 itu ada peristiwa, ada fenomena, ada momentum. Maka banyak orang sekarang bikin esai tentang COVID-19 dari berbagai sudut pandang budaya, sudut pandang kesehatan, sudut pandang politik, sudut pandang sastra, macam-macam. Karena dia menyatukan peristiwa, fenomena, dan momentum. Peristiwa itu sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Hari ini kita nggak tahu peristiwa apa yang akan terjadi. Ya, apakah ada lagi kudeta sebuah partai politik? Nah, itu nggak tahu saya. Ya, kemudian fenomena itu sesuatu yang berangsur-angsur bisa kita lihat. Oh, ada fenomena normal baru nih, ada fenomena perubahan ini. Orang sekarang pakai masker semua, gitu. Itu fenomena. Momentum itu tonggak, ya, tonggak dari satu sejarah. Dia bisa yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Nah, bulan Maret ini kita tahu apa, ada peringatan apa, Isra Mi'raj itu momentum. Maka orang menulis tentang Isra Mi'raj. Dan nanti bulan April ada Hari Kartini, orang menulis tentang Hari Kartini. Orang menulis tentang hari-hari, ya, tentang momentum. Itu namanya ide. Jadi ide kita itu seputar itu saja, Bapak Ibu, peristiwa, fenomena, dan momentum. Nah, penguat ide ya ini. Bapak Ibu punya semua enggak? Punya pengetahuan, punya keterampilan, punya pengalaman, pemikiran, penemuan, imajinasi. Mungkin Bapak Ibu nggak punya penemuan, tapi punya 3, punya 4, silahkan, nggak apa-apa. Saya nggak punya semuanya Pak Bambang. Oh berarti nggak pernah hidup di dunia ini. Nggak ada pengetahuan, nggak ada pengalaman, nggak ada keterampilan, nggak pernah hidup di dunia ini. Maka orang yang tidak bisa menulis itu sebenarnya orang yang ibaratnya tidak pernah hidup di dunia ini gitu loh. Jadi semua orang tuh dapat menulis karena punya ini gitu. Dia punya panca indera untuk melihat yang tadi tuh, peristiwa, fenomena, momentum. Dia punya kekuatan ide dari sini. Nah, baru yang terakhir penegasnya. Ini yang sulit itu di sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nggak menemukan masalah? Oh bisa dong Pak Bambang, karena hidup saya itu penuh masalah. Ya, itu. Ya tinggal dituliskan, karena yang dicari orang, yang mau dibaca orang itu adalah masalah Bapak Ibu. Kalau diri kita mau diceritakan, diri kita punya masalah nggak? Ceritakan. Punya pengalaman nggak? Tapi kalau orang lain kita hanya menceritakan diri kita, tidak ada masalahnya, ya orang lain sebel bacanya. Wah ini mau nyeritain diri dia sendiri, masalah saya lebih hebat dari dia gitu kan. Itu masalah. Ya orang yang hidupnya miskin, tak bahagia, masalahnya dikasih tulisan buku tentang bagaimana menjadi kaya. Orang yang khawatir pada kesehatannya dikasih tulisan tentang bagaimana menjadi sehat dan sembuh. Orang yang merasa banyak dosa dikasih buku religi, bagaimana hijrah dan menjalankan agama secara kafah. Ya, orang yang merasa pergaulannya kurang baik dikasih buku Dale Carnegie itu ya, bagaimana Anda mencari teman dan menaklukkan lawan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, kunci dari semua ide itu masalah. Begitu kita menulis sesuatu yang tidak ada masalahnya, tidak akan ada dibaca orang. Masalahnya dekat nggak dengan orang itu, pasti dibaca. Gitu. Jadi kalau saya nulis, orang bermasalah nggak dengan menulis? Iya, maka saya menulis buku tentang menulis. Yang ada masalahnya. Masalah bagaimana orang nggak bisa nulis, kan gitu ya. Nah itu penegas ide. Nah kekuatan esai itu ada pada topik, materi, judul, dan penyajian. Ya, Pak Ibu. Nah salah satu kunci ini terakhir. Jangan memberitahu, tapi menunjukkan. Tulisan yang memberitahu itu yang tadi saya bilang, membosankan dengan definisi. Ya.
Ini misalnya kita menulis tentang pengalaman ke luar negeri, karena kita pernah dapat beasiswa atau dapat ini di sana. Mulainya itu jangan kayak gini. Ini memberitahu. Uzbekistan adalah salah satu negara di Asia Tengah yang berpenduduk hampir 33 juta jiwa. Juga merupakan bekas negara Republik Soviet. Karena merupakan negara bekas bagian Soviet, di Uzbekistan, bahasa Rusia dipelajari di sekolah-sekolah. Ini memberitahu. Ya, menganggap penulisnya nggak tahu Uzbekistan. Pembacanya nggak tahu Uzbekistan gitu loh. Ya. Jadi hindarkan cara-cara memberitahu seperti ini. Boleh memberitahu, tapi mungkin di paragraf-paragraf 3, 4, tapi jangan di awal. Ya. Ini menunjukkan 7 jam setelah menempuh perjalanan udara yang melelahkan, tiba juga diri ini di negara yang memiliki kota-kota eksotis. Negara itu terasa akrab di telinga orang Indonesia, tetapi juga terasa jauh entah di mana. Uzbekistan. Ya. Jika Anda seorang Muslim, tentu sangat karib dengan nama Imam Bukhari. Di Uzbekistan lah Imam Bukhari berasal dan dimakamkan tepatnya di kota Samarkand. Itu. Jadi jangan Uzbekistan adalah negara di Asia dengan penduduk 33 juta jiwa. Itu sudah bisa dicari di Wikipedia juga. Tapi ungkapkanlah sesuatu fakta-fakta yang menarik. Oh, Uzbekistan itu tempat lahirnya Imam Bukhari, ya, yang dimakamkan juga di sana di kota Samarkand. Ada lagi dengan cara sastra. Fajar telah menyapa dengan ramah dan sungguh berkesan. Tanggal 9 Februari 2018 itu menjadi hari pertama saya di Uzbekistan, tepatnya di kota Samarkand. Hari itu menjadi awal sebuah kisah yang mendebarkan. Pakai rima dia. Itu esai, Bapak Ibu ya. Oke, terakhir. Ya. Jadi esai-esai tadi bisa nggak jadi buku? Bisa. Kalau bisa bikin esai itu setelah antologi bersama, Bapak Ibu bikin esai pribadi. Yang namanya nanti itu klaster bentuknya ya. Kumpulan tulisan kecil-kecil dibukukan. Ya itu memang kalau Pak Taufik Abdullah bilang kumpulan esai ini book is not a book, buku yang bukan buku. Tapi nggak apa-apa lah, itu awal kita. Kita belum bisa nulis buku yang panjang, kita tulis dulu buku dari serpihan-serpihan esai. Nggak apa-apa, tapi harus satu tema, jangan macam-macam kayak tadi. Suatu saat jadi pengamat politik, pengamat budaya, satu tema saja, dan itu bisa dibukukan. Nah kalau belum kuat, bergabunglah dengan teman-teman lain membuat antologi. Itu kita menyumbangkan esai yang kuat gitu. Esai kita kalau bisa menjadi perhatian orang. Walaupun mungkin Bapak Ibu nggak beruntung. Nggak beruntungnya apa? Kan di antologi itu kan banyak orang. Masalahnya tulisan siapa yang pertama dimuat? Itu kadang-kadang subjektif kan. Oh, tulisan yang pertama dimuat itu tulisan yang punya proyek gitu kan. Jadi dia pertama namanya ada di cover pertama dan kawan-kawan. Nah, itu yang dimuat semua di cover, tapi nama kita nggak pertama. Nggak usah khawatir dengan urutan. Yang kita khawatirkan tulisan kita dibaca orang apa enggak. Ya, jadi kadang-kadang itu bisa memikat. Walaupun tulisan kita ada di tengah atau di akhir, itu memikat, bisa memikat. Gitu. Nah, maka buatlah esai dengan cara-cara yang saya tunjukkan tadi. Nah, saya membuat ini namanya buku gram. Instagram itu kan ada slide yang bisa memuat sampai 10 slide itu ya. Nah, itu apa istilahnya? Korsel. Korsel itu bisa memuat. Nah, saya buat buku kayak gini. Jadi dari acara saya sarikan menjadi buku gram, mengubah tangisan menjadi tulisan. Nah, ini satu slide. Saya buatnya pakai apa? Canva. Ini udah satu slide ya. Ya, kata-kata setajam silet, tangisan terkadang menjadi misteri, trauma. Saya kutip cerita-cerita ya. Ada orang yang penelitian menangis dengan satu mata. Kalau dia ingat ibunya, dia menangis dengan mata kanan. Kalau dia ingat ayahnya, dia menangis dengan mata kiri. Ternyata ada hubungan trauma. Ya, dia mendapatkan pelecehan seksual dari ayah kandungnya sendiri. Maka keluar dari mata kiri. Ini jadi diselidikin bahwa kiri itu memang jelek. Kiri itu memang jahat. Kan gitu ya. Nah, ini ada penelitian seperti itu. Nah, kemudian ya sampai 10 slide saya buat. Oke. Nah, Bapak Ibu tentu tidak percaya, inilah yang terjadi. Saya satu terakhir ini ya. Inilah yang terjadi. Jadi buku yang tadi jadi buku.
Bukunya berapa halaman? Cukup 48 halaman. Dan ini saya bagikan gratis kepada Bapak Ibu. Mengubah tangisan menjadi tulisan. Di balik kegetiran ada hikmah gagasan. Jadi buku jadi cuma 2 bab, 4 bab lah dengan prolog dan epilog. Prolog sebuah curahan rasa. Misteri tangisan, dari tangisan menjadi tulisan, kemudian epilog mendapatkan mata baru. Ini saya sedekahkan kontennya. Ya. Nah, ini quote yang paling saya suka. Menulis pada dasarnya memberi setelah begitu banyak yang kita terima. Menulis itu pada dasarnya melepaskan setelah begitu banyak yang kita tahan. Jadi Bapak Ibu menulis itu memberi. Kita udah banyak nerima nih, dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan mengendap, bisa jadi penyakit itu. Ya, nih prolog. Saya nge-layout sendiri, ngedit sendiri, nulis sendiri, nerbitin sendiri. Bisa sekarang? Sangat bisa. Ya, Bapak Ibu sangat bisa. Ya, menulis versus skincare. Ini kata Fatima Mernisi itu. Sebenarnya perempuan yang menulis itu nggak perlu ke skincare. Menulis itu dapat membuat saraf-saraf Bapak Ibu di wajah itu menjadi kencang. Ini kata Fatima Mernisi. Jadi nggak usah ke skincare. Ibu-ibu yang menulis itu pasti awet muda. Kulit wajahnya kencang. Dia berpikir terus, ya. Itu dia segar terus dan sebagainya. Jadi ini humor yang saya sisipkan di dalam buku ini. Bayangkan Bapak Ibu, dari sebuah Instagram yang 10 halaman, mungkin tulisan kecil, pendek, kemudian menjadi sebuah buku seperti ini. Ya, saya banyak mengutip juga sumber lain, saya gunakan, dan ini juga ada kredit foto. Nah, Bapak Ibu bisa lihat daftar pustakanya saya, menggunakan bukunya Larry Dossey, menggunakan bukunya Mas Hernowo, menggunakan bukunya Patricia Kinandrata. Oh, ini tulisannya, mengapa orang curhat di media sosial, menggunakan jurnalnya Bridge Murray, ya, Writing to Heal, kemudian menggunakan bukunya James Pennebaker, Opening Up, ya, itu sangat terkenal bukunya, dan Paul J. Stock, Adversity Equation. Nulisnya ringan tapi bacaannya oke lah, gitu. Bapak Ibu harus begitu. Menulis bukan berarti kita asal-asal memilih daftar pustaka. Kita harus membaca sesuatu yang memang sehingga orang itu dapat sesuatu yang baru dari kita. Saya kira itu, ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak puas. Kita akan bertanya jawab. Silakan. Ya Allah, saya mungkin tidak akan sendiri ya. Setelah kita lihatin mengalir gitu kan. Jadi materinya, kata beberapa teman yang di chat ini, materinya daging semua ya. Tulangnya kemana? Tulangnya kita buat bakso. Oke, teman-teman, luar biasa ya kelas hari ini. Memang kita merasa, kemarin kita sudah sampaikan Pak Bambang bahwa Pak Bambang itu ahli dari membuat orangnya ogah-ogahan menulis menjadi tidak ogah, menjadi bersemangat, dan kita buktikan hari ini. Oke, teman-teman, kita masih ada waktu sekitar 30 menit untuk bisa sharing, bisa tanya, teman-teman bisa minta apa saja sekarang, dalam tanda kutip ya, minta apa sajanya itu. Silakan teman-teman menuliskan di chat, atau teman-teman boleh raise hand. Oke, yang raise hand dulu ya. Saya akan pilih siapa ini yang raise hand. Bu Siti. Bu Siti ini raise hand, mau bertanya atau mau kenalan? Bu Siti Irmani. Oke. Pak Bambang, mangga kalau mau minum dulu Pak, silakan. Ya, saya saum Bu. Alhamdulillah, jadi malu. Oke. Bu Siti Irmani, bisa monitor Bu? Bunda raise hand, mau bertanya? Oke, saya hitung ke 5 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita skip ya Bu Siti ya. Kita ke Bapak yang ganteng, yang tadi sudah ngobrol dengan kita. Pak Wanda mau bertanya, silakan Bapak, saya unmute Pak. Baik. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Silakan. Baik, Pak. Nama saya Suwanda dari Lampung. Mau tanya Pak, pertanyaan sebenarnya ada juga tadi yang di chat juga mirip-mirip sih pertanyaannya, tapi mudah-mudahan nanti ini bisa menambah wawasan kita. Yang pertama, apakah
esai itu ada batasan batasan halaman, Pak. Jadi misal kita hanya bisa membuat esai itu dalam 1 halaman gitu misal. Atau memang ada batasan tertentu harus sekian halaman. Itu karena kan dia memuat argumentasi dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, saya kan biasanya ini menulis tentang cerita anak, Pak. Jadi bahasanya ya tentu bahasa-bahasa yang dialog-dialog tentang anak-anak. Nah, saya ingin belajar menulis esai, tapi agak kesulitan ketika harus adaptasi dengan bahasa-bahasa esai yang kalau saya bilang ya agak-agak nyastra dan agak sulit dipahami seperti itu. Nah, itu mungkin 2 pertanyaan yang mudah-mudahan juga bisa mewakili teman-teman yang lain. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Wanda dari Lampung ya. Mangga silakan Pak Bambang, kita satu pertanyaan langsung. Ya, dijawab ya Bu ya. Jadi sebenarnya nggak ada batasan panjang. Yang membatasi panjang itu media karena couplingnya terbatas, gitu ya. Media misalnya cuma punya coupling ini maka dia batasi sampai 1.000 kata atau 2.000 kata atau 300 kata sebagai pertimbangan 300 kata itu sama dengan 1 halaman A4 1,5 spasi ya. Nah, kalau kita sebagai penulis esai menulis untuk media memang kita harus menyesuaikan diri dengan coupling-coupling itu. Saya agak sulit waktu itu dengan koran Tempo dibabat habis gitu ya. Tulisan itu sampai pendek sekali, Pak Bambang masih kurang gitu kan. Wah, itu sementara pikiran kita banyak gitu yang mau disampaikan. Tapi kalau kita menulis kayak di Kompasiana itu kan bebas. Nah, intinya kuncinya esai itu harus tuntas, itu saja. Ada masalah tuntas. Ya. Oh, saya bisa menuntaskan hanya 3 paragraf. Udah jadi esai 3 paragraf. Itu jadinya ada yang bikin tulisan itu pentigraf kan. Cerpen 3 paragraf. Ini etigraf gitu. Esai 3 paragraf gitu kan. Itu juga bisa. Jadi bergantung pada tadi kalau coupling itu dari media. Sedangkan batasannya tidak ada batasan esai itu panjangnya harus berapa. Yang pasti esai itu harus tuntas gitu. Kemudian yang kedua, Anda karena sering menulis cerita anak, maka sulit menulis esai. Ya itu yang harus dilatih. Karena Pak Wanda, Mas Wanda ini sering menulis untuk pembaca sasaran anak-anak, sekarang menulis untuk pembaca sasaran dewasa. Sebenarnya nggak ada bahasa sulit, esai itu kadang sulit dimengerti ya, itu karena baca esai yang jurnal mungkin gitu kan. Esai itu yang mudah dipahami, enak baca esai, baca itunya esainya MA Ainun Najib, tapi memang harus mikir. Memang itu pembaca esai ini memang teman-temannya Cak Lontong mikir gitu kan. Karena dia harus dicerna gitu ya. Nggak lugas dia, kadang-kadang implisit gitu. Itu esai itu. Nah, itu perlu latihan Mas Wanda. Jadi biasa menulis anak ke anak, sekarang kita menulis ke orang dewasa. Bisa nggak dilatihkan? Bisa, masih bisa dilatihkan. Kita mau menulis untuk pembaca sasaran apapun gitu ya, itu bisa dilatihkan. Ya, silakan selanjutnya. Terima kasih. Oke, teman-teman, saya akan jawab dulu permintaan teman-teman. Bukunya dapatnya dari mana ya? Nanti kita akan share ke WA. Pak Bambang sudah berbaik hati tadi share ke saya. Setelah kelas ini selesai, saya akan share ke teman-teman. Selain materi ya, ada buku yang tadi ditayangkan oleh beliau. Oke, setuju? Senyum dong. Nah, oke. Yang kedua, mungkin kita akan panggil satu lagi yang raise hand. Setelah itu Bu Heni dan Bu Fitri minta tolong kita panggil yang sudah chat ya, Bunda ya. Oke, Pak Bambang, ini sebelum ke raise hand yang kedua, Bu Neni Rupaidah ya, siap-siap ya Bu Neni Rupaidah. Setelah ini saya akan unmute. Kan kita setelah ini akan membuat buku antologi tentang kisah inspiratif, Pak. Itu berarti bentuknya esai begitu ya Pak ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, disarankan esai. Jangan bikin artikel ilmiah ya. Karena kisah inspiratif ya Pak ya. Gitu. Oke, teman-teman sudah ini ya, sudah terjawab. Silakan Bu Neni Rupaidah, saya unmute ya. Silakan dikenalkan dari mana Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Bunda Nurul atas kesempatannya. Saya dari TK Asamsi dari Kabupaten Bandung, Bun.
dari Iya. Kabupaten Bandung ya. Ya, Ini silakan Bunda. tadi di chat saya udah menanyakan, tapi diberi kesempatan untuk Raisen mau menanyakan ke Mas Bambang, apakah curhatan di buku harian itu merupakan suatu esai atau karya tulis? Terus saya itu senang gitu ya menulis, terutama dan membaca, tapi senang membaca itu dipilih-pilih, terutama kata-kata atau bahasanya itu yang rada-rada puitis gitu, seperti barusan yang Pak Babang slide itu, aduh bagus, keren banget gitu. Saya itu paling nggak suka kalau ada bahasa udah lah, tapi kalau bahasanya itu yang ringan, puitis, itu dijadikan esai atau dijadikan sebuah karangan, apakah itu tidak menyalahi aturan gitu? Seperti pengalaman, seperti tadi kan kata Pak Bambang, kalau tidak ada semuanya, tidak punya pemikiran, ilmu, pengalaman, berarti untuk tidak punya kehidupan. Kebetulan rata-rata pasti kebanyakan itu pengalaman. Nah, pengalaman itu dituangkan dalam tulisan, tapi bentuknya, bahasanya itu tidak baku gitu. Apakah itu tidak menyalahi aturan dalam berbahasa atau dalam gaya? Kita punya gaya sendiri ini bahasanya gitu. Apakah itu tidak menyalahi aturan gitu? Gitu aja Pak Mas Bambang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Neni ya. Nanti langsung akan dijawab oleh Pak Bambang Trim. Apakah ada yang menyalahi aturan Pak kalau kondisinya seperti tadi gitu? Enggak Pak? Ya, baik. Jadi curahan hati gitu, curahan rasa di dalam diary itu memang sebuah tulisan, dan itu boleh jadi itu sebuah esai gitu. Esai itu kan disebutnya suara hati kita ya, suara pribadi kita menulis apa adanya gitu ya, bahkan mungkin tanpa aturan tadi. Nah, begitu dia mau dibukukan, mau dipublikasikan, tentu dia akan tunduk juga pada beberapa standar nantinya. Yang tadi berhubungan dengan Ibu tadi, memang ada standar dan kaidah, tapi standar dan kaidah itu lebih kaku untuk karya tulis ilmiah, karya-karya formal, buku teks, buku ajar. Tapi tidak berlaku untuk misalnya esai gitu. Jadi kayak karya jurnalistik sama karya sastra itu kadang-kadang aspek kebahasaannya tidak terlalu ketat gitu ya. Secara kaidah misalnya harus menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Iya, mungkin untuk penggunaan tanda baca. Ya, tanda bacanya misalnya Ibu suka kan nulis di WA misalnya, atau Bapak Ibu nulis Pak Bambang lagi di mana? Tanda tanyanya 3 tambah seru. Nah, itu di WA gitu. Hati-hati ya gunain tanda seru ya Bapak Ibu. Tanda seru itu ada 2, nyentak atau marah itu. Apalagi menggunakan huruf kapital semua. Itu minta perhatian atau marah. Jadi ada dulu staf saya ngirim dulu kan ini ya, SMS itu pakai huruf besar semua. Terus saya tegur, kamu tuh marah sama saya gitu kan. Oh ya maaf Pak Bambang, saya kadang-kadang nggak tahu keypad dia katanya gitu ya. Nah, jadi tanda baca itu ada arti. Kalau di puisi tanda baca nggak bisa diedit, huruf kapital nggak bisa. Tapi kalau di esai masih bisa diedit gitu ya. Nah, bagaimana kalau saya menggunakan bahasa slang? Misalnya mager, ya nggak apa-apa, silakan. Nanti dimiringkan oleh editor jadi bahasa itu bebas saja. Intinya gini, kalau dibilang esai itu ya untuk standar kaidahnya tidak terlalu ketat dia. Tapi kalau karya tulis ilmiah seperti makalah, dia ketat standar kaidahnya untuk bahasa yang baku ya, bahasa yang benar. Di bahasa Indonesia itu ada istilah bahasa yang baik dan benar. Baik itu menurut konteksnya, benar itu menurut kaidah. Bedakan. Kalau Bapak Ibu di pasar ya, nulis dialog pasar itu dengan bahasa yang benar itu ngaco. Berapakah harga tomat ini sekilo Bang? Harga tomat ini Rp2.000. Apakah boleh saya menawarnya? Oh tentu saja boleh Ibu. Wah itu sampai kapan selesainya tawar menawarnya gitu. Nah itu harus tampil dengan bahasa baik. Bahasa baik itu bahasa pasaran, ragam cakapan. Nah di esai kita ada nggak ragam cakapan? Mungkin ada dialog, silakan disisipkan. Jangan sampai dibakukan. Nah bahasa yang benar baru sesuai dengan kaidah. Begitu Ibu, mudah-mudahan terjawab. Oke, Bu Neni, TOPB kita ya, sip ya. Oke. Berikutnya teman-teman kita coba akan panggil yang sudah chat. Bu Fitri atau Bu Heni, ada satu nama yang bisa dipanggil Bu? Baik Bu Nurul. Siapa? Oke, ini
ada satu nama yang, mohon maaf ini Ibu atau Bapak ya, dari Ibu Amandus Jongtalo. Mohon maaf ini Bapak atau Ibu. Mas Talo itu, Pak Talo. Oh, Pak Mas Talo. Talo, Oh. ya. Oke, Pak Talo, bisa monitor saya, Pak? Bisa dengar suara saya? Saya sudah unmute. Bisa, ya Bu. Makasih. Hai, Pak Bambang, salam infak, salam insaf. Ya. Pak. Pak Talo dari mana ini? Pak Talo dari mana? Saya dari Jakarta, Bu. Saya kebetulan dosen, Oke. dosen teknik lingkungan. Ya, Pak Bambang, saya mau tanya tadi Bapak menjelaskan tentang bagaimana menulis sesuatu itu dengan histori, bercerita. Apakah ada teknik ketika kita menulis sebuah esai atau tulisan yang memang kita tidak langsung pada inti tulisan, tapi teknik membuat storytelling itu seperti apa, Pak? Itu pertanyaan saya. Terus tadi juga saya bertanya, yang kedua, tadi Bapak sampaikan soal pedoman umum yang disempurnakan dan sebagainya, itu apakah setiap tulisan haruskah ada unsur SPOK? Karena kita dari dulu pasti SPOK, mana subjeknya. Nah, ini keteraturan dan konsistensi kita menulis itu seperti apa? Mohon arahannya Pak Bambang, terima kasih. Baik, Pak Tolo, boleh nggak saya meminta tolong Bapak kalau bisa wajahnya dilihatin sebentar dong. Oh ya, baik. Sorry Bu, tadi Nah, saya lagi ini. Ya. teman-teman, kita berkenalan ya. Anak ini namanya Pak Talo. Ya, jadi kalau ketemu di jalan silahkan menyapa. Thank you Pak, sudah. Terima kasih Bu. Ya. Oke, silakan Pak Bambang. Tadi ada 2 pertanyaan dari Pak Talo. Ya, Mas Talo ini masih muda, peneliti, dan ganteng pula lagi. Ganteng. Udah nikah apa belum Mas? Belum ya? Baik Mas Talo, jadi storytelling ini ngetren sekali. Banyak orang yang menyarankan storytelling, tapi kalau orang nggak biasa bercerita, itu memang kaku jadinya. Storytelling ini sangat berhubungan dengan kalau yang sekarang kita ini fakta ya. Jadi nggak boleh kita ngarang cerita. Ya, misalnya sering ada orang ngarang. Ya, Bambang Trim berbicara sambil membetulkan letak kacamatanya misalnya gitu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu. Di wartawan itu disuruh dibilang saya lagi begini. Nah, itu kadang-kadang ditambah-tambahin supaya apa? Supaya menjadi heboh gitu ya, supaya menjadi lebay gitu. Nah, dalam bercerita ini kita nggak boleh lebay. Memang apa adanya. Nah, tadi seorang penulis yang dia berjalan-jalan itu dia tidak seperti orang lain. Jadi kayak saya itu merekam semua yang terjadi. Nah, rekaman itu memang saya taruh di otak saya. Suatu saat saya mau menulis misalnya tentang air mineral misalnya. Saya punya ini nggak ya, pengalaman tentang air mineral nggak ya? Nah itu. Waktu itu saya pernah menulis tentang harga misalnya. Nah, saya mengaitkan pengalaman saya ketika menawar sendal. Gitu ya. Saya tanya ini penjaganya ini berapa? Dia jawabnya tidak tahu gitu ya. Oh tidak tahu Pak, sebentar. Satu lagi tidak tahu Pak, sebentar. Ini mau jualan atau enggak gitu kan? Nah itu saya kaitkan gitu ya cerita-cerita itu. Jadi cerita yang saya alami boleh atau cerita orang lain. Kalau Mas Talo baca bukunya Thomas L. Friedman, The World is Flat, itu dia mulai ceritanya dari mana coba? Dari main golf. Waktu dia main golf, dia mau mengayunkan golf itu, dia melihat papan-papan reklame di India itu. Di mana itu? Di Bangalore atau apa? Dia melihat papan reklamenya udah berganti dengan Epson, Canon, HP, perusahaan elektronik semua. Nah, dia mengatakan dunia sudah berubah katanya. Hanya karena nggak ada dia main main golf gitu. Ya, jadi bisa juga cerita orang lain. Kita baca sejarah cerita. Makanya Bapak Ibu, kalau orang yang nggak baca tadi ada yang, apakah kita menulis harus membaca? Iya, supaya kaya. Dan kita menemukan sesuatu yang belum orang lain tahu. Itu yang kita cari. Contoh nih, banyak sekali buku motivasi, itu ceritanya itu saja. Yang paling saya tanda itu cerita Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini melakukan penemuan sekian kali, 1000 kali, kemudian gagal. Emang nggak ada cerita lain selain Thomas Alva Edison? Nggak ada karena kita nggak pernah baca.
Nah, bacalah tadi kan, mungkin Bapak Ibu baru dengar saya cerita tentang orang yang menangis dengan dua mata tadi, mata kiri, mata kanan. Karena apa? Karena saya membaca dan saya taruh itu di dalam cerita saya, mengubah tangisan jadi tulisan. Jadi kayak tadi Mas Talo, saya akan cari pengalaman saya menangis gitu kan, pengalaman orang lain menangis yang jadi tulisan. Nah itu baru saya ceritakan. Jadi begitulah teknik storytelling yang kita gunakan. Artinya mengaitkan dengan pengalaman kita atau pengalaman orang lain yang berhubungan dengan tema kita. Bahkan tema itu mungkin berat, tapi kita ceritanya ringan. Ya. Tema itu berat, tapi kita mengambilnya ceritanya ringan. Ya seperti kasus tadi bukunya Aston Kleon. Saya menceritakan bagaimana saya mendapatkan buku ini gara-gara ketinggalan handphone kan gitu. Ya ringan saja, tapi itu menjadi pengantar yang saya rasa menarik untuk membaca. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan apa tadi? Masalah kaidah ya, Bu ya? Masalah Oke, ya. saya akan panggil coba. Yang kedua benar Pak. Iya, Pak. Bu, terima kasih. Yang kedua terkait dengan subjek, predikat, objek, keterangan. Oh iya, Apakah iya. pakemnya harus diikuti seperti itu? Iya, Pak. Iya, Terima kasih. karena gini, itu bahasa tulisan beda dengan bahasa lisan. Ada orang yang mengatakan kalau kita menulis itu kayak ngomong aja. Sebenarnya nggak tepat. Karena ngomong itu kita sering menghilangkan subjek, gitu kan? Besok mau kemana, gitu kan? Itu ngomongan. Begitu jadi tulisan, besok mau kemana itu nggak tahu. Tapi kan harus ada besok kamu mau kemana, kan gitu kan? Tapi kalau lisan kita menghilangkan, besok mau kemana, gitu kan? Tapi ditulisnya nggak bisa gitu kan, orang jadi bingung ini mau ke siapa. Nah akhirnya yang SPOK nggak harus SPOK, tapi subjek itu pasti ada, subjek predikat minimal kan itu ya. Kalimat itu minimal subjek predikat. Tapi beda kalau Mas Talo bikin dialog. Kalau dialog dia mungkin menghilangkan subjek, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dalam teks deskripsi dia muncul subjeknya tetap. Jadi itu tetap kita pertahankan beberapa, dan yang membuat itu variatif kalau kita membolak-balik subjeknya ditaruh di belakang, nggak harus di depan subjeknya. Itu nama parafrase kan gitu ya, yang tadi aslinya subjeknya di depan kita taruh di belakang, itu parafrase. Jadi kalimat pasif yang tadi aktif, atau sebaliknya kalimat pasif jadi kalimat aktif. Nah itu variasi gitu. Oke. Gitu ya Mas ya. Oke, saya jadi mau panggil Mas Talo apa? Boleh Pak? Iya. Karena pasti lebih mudah daripada saya. Thank you ya Mas ya. Nanti kita ketemu lagi di event-event yang lain. Pak Bambang, ini kan kita rekam dari hari ini, kita ingin membuat cerita inspiratif ya, kisah-kisah inspiratif. Mohon Bapak berkenan memberikan arahan gitu Pak, gambaran apa yang mereka harus lakukan gitu. Sehingga nanti jadi ini esai yang akan dibuat. Nah, yang paling penting tadi, esai itu memberikan satu insight. Insight itu kan pencerahan atas masalah yang kita hadapi. Jadi jangan sampai kita bikin esai nggak ada masalahnya gitu. Esai saya misalnya dapat kesempatan hadir di Tanah Toraja gitu. Tapi yang diceritain cuman saya ke Tanah Toraja jam sekian, naik pesawat, sampai di sana saya melihat pemandangan yang indah, ya ke makam-makam ini gitu kan tua, kemudian saya udah selesai nggak ada apa-apanya. Nah itu bukan esai. Nah hati-hati dengan tulisan seperti itu yang tidak memberikan apapun. Kita merasa puas sudah nulis, tapi pembacanya nggak puas gitu. Nggak dapat apa-apa dari tulisan itu. Jadi apa yang bisa didapat dari tulisan? Informasi, pembelajaran, apalagi hikmah, itu tulisan, dan nggak usah disebutkan hikmah dari tulisan ini adalah gitu. Wah, buku-buku PAUD itu paling nggak suka saya kalau ada buku cerita anak yang di belakangnya ada hikmah cerita. Ya biarin aja anak-anak itu menarik hikmahnya. Kalau dikasih tahu hikmahnya berarti mereka membacanya dengan tidak baik gitu loh. Begitu Bu, pesannya untuk teman-teman yang akan membuat antologi. Pilihlah satu topik yang ada masalahnya, kaitan dengan pribadi kita atau pribadi orang lain, pengalaman, dan itu diungkapkan dengan bahasa yang populer seperti tadi. Baik Pak, misalnya nih teman-teman di sini hampir kebanyakan pendidik PAUD atau pendidik SMP, sekolah-sekolah yang formal.
berarti misalnya ada seorang yang mengajar di daerah 3T, itu kemudian dinaikkan gitu Pak, dijadikan sebagai topik tulisan gitu Pak. Iya, Gitu. Oke. ya, karena itu mungkin ada sesuatu yang menarik ya di 3T terluar, terpencil dan Terpencil. sebagainya itu. Ada sesuatu yang menarik yang mungkin tidak pernah kita alami di kota-kota besar, guru-guru lain. Nah, itu yang diungkap. Kan ada masalahnya di situ ya. Masalah sinyal lah, masalah akses lah, masalah mungkin ada guru yang cuma makan nasi seminggu sekali mungkin kan, sisanya sagu dan jagung gitu. Itu bisa diungkapkan. Ada esai ini bisa menyangkut ada sesuatu yang humanis gitu, yang mengandung human interest. Jadi kemanusiaan. Nah, orang baca esai itu mungkin menitikkan air mata, orang baca esai itu mungkin tertawa-tawa karena kegelian gitu kan, lucu. Itu esai gitu ya. Dia apa bedanya dengan feature? Ya memang hampir sama. Feature itu kan informasi yang dikisahkan. Cuman kalau feature itu memang berisikan informasi. Kalau esai nggak harus berisi informasi gitu. Begitu, Ibu. Oke. Sudah semakin jelas. Dan terakhir Ya. Pak, ini mungkin sebelum ke next penanya, Bu Heni sudah siap satu penanya lagi ya. Adakah batasan Pak? Kan kita ini banyak orang ya, misalnya. Adakah batasan maksimal 2 lembar tulisan atau tidak ada batasan Pak untuk esai kali ini? Kalau itu mau dibukukan sebaiknya seimbang. Jadi Ibu bisa membuat batasan minimal dan maksimal, misalnya 2.000 sampai 3.000 kata. Kalau 3.000 kata itu berarti 10 halaman. A4 1,5 spasi. Kalau 2.000 kan dibagi 300 saja. Itu mungkin sekitar berapa halaman gitu ya. Nah, itu jadi dibatasi. Jadi semuanya nanti menulis sama. Oh sulit ya, memang sulit memang kalau dibatasin itu. Jadi jangan sampai ada yang nulis panjang, ada yang nulis cuma pendek gitu. Jadi saya kira untuk esai itu bisa di buku itu 4 halaman sampai 6 halaman cukup gitu. Oke, berarti itu nanti yang mungkin akan amannya kita pakai dulu Pak. Ya. 4 sampai 6 halaman. Thank you Pak Bambang. Next Bu Heni, siapakah yang bertanya? Baik, Bu Nurul. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena saya ternyata sudah dipanggil. Siap Pak Bambang, mangga. Baik. Ya, ada Ibu Mami Sugiyarti, Bu Nurul, yang akan saya unmute. Ya. Baik, Bu Mami Sugiyarti, nama Ibu akan dipanggil ya Bu, silakan unmute Bu. Dan ini adalah pertanyaan terakhir, Ibu dapat kehormatan sebagai penanya terakhir. Sudah, Bu Mami, coba. Sudah. Hai, mangga silakan sayang. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Mami dari mana? Dari Lamongan. Oke, silakan Bu Mami. Ya, kebetulan tadi sudah dibahas oleh Pak Bambang ya mengenai apa SPOK dalam penulisan esai tadi. Dan kebetulan memang saya sering menjumpai tulisan-tulisan yang apa subjeknya itu tidak ada. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa itu tadi merupakan apa variasi dari penulisan, misalnya subjeknya ditaruh di belakang gitu. Iya, terima kasih tadi sudah dijawab oleh Pak Bambang begitu. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Pak Bambang, ini berarti pertanyaan yang menegaskan tadi sudah dijawab gitu ya. Bapak, waktunya tinggal berapa lama lagi? Boleh Pak diberikan closing statement sebelum teman-teman nanti berpisah dengan Bapak, terutama yang niat kita ingin membuat buku itu Pak. Mohon arahannya. Ya, jadi Bapak Ibu dengan paparan yang mungkin ringkas dari saya, ya saya kira sudah terlecut. Yang pertama adalah menemukan ide yang betul-betul akan dibaca oleh orang gitu ya. Walaupun ide itu adalah cerita kita sendiri atau cerita orang lain. Dan silahkan tuliskan dengan cara apapun. Ya, tapi tadi saya sudah beri clue-nya ya. Mulailah dengan cerita, storytelling. Mulailah dengan narasi. Baru nanti deskripsi, eksposisinya di bawah gitu ya. Jangan memulai dengan definisi. Supaya cerita kita itu menarik bagi orang. Nah, saya kira itu inti dari kelas kita ini. Tapi nggak usah khawatir, nanti saya hadir juga di grup. Kita juga bisa tetap berinteraksi, dan memang saya berharap Bapak Ibu nggak puas dengan pertemuan ini. Kan gitu ya Bu. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Nurul dengan teman-teman dari Potok. Ini menarik sekali, dan nanti saya juga akan informasikan di WA itu bagaimana Bapak Ibu bisa
bisa menulis buku nanti, termasuk buku pengayaan yang akan dinilaikan di Puskurbuk. Pengayaan untuk PAUD itu sangat dinantikan, buku guru, buku panduan pendidik, istilahnya panduan pendidik untuk pendidikan anak usia dini. Dan juga nanti ada buku pengayaan kepribadian untuk PAUD, kalau banyak di seni guru PAUD. Nah itu silahkan dicoba dan dinilaikan di Puskurbuk. Syukur-syukur dapat menjadi buku dan nantinya akan digunakan di satuan di program pendidikan anak usia dini. Saya kira itu Bu Nurul, dan saya mohon maaf teman-teman karena harus pamit, ini langsung masuk lagi ke UNES gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman kita bertahan di sini dulu ya. Bapak Bambang, kita doakan Bapak sehat. Amin. Dan akan bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pak. Sampai ketemu saya lagi. izin live ya Bu ya. Enggak Bapak, hatur nuhun. Terima kasih. Oke teman-teman, ternyata saya merasa baru 1 jam gitu ya, dan dapat semua gitu. Itulah beliau ya, guru kita semua. Nah sekarang kita akan buka, saya akan buka mute teman-teman semua. Saya akan unmute. Ya, mute biasa yang teman-teman bisa unmute sendiri. Tapi kalau kondisi teman tidak kondusif, tolong jangan buka speakernya ya. Kita akan rembukan untuk follow up dari kelas hari ini. Oke, saya sudah mute teman-teman, tapi fleksibel bisa dibuka sendiri. Teman-teman, yang kita akan bahas adalah teknis untuk penulisan. Untuk kontennya tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, materinya nanti akan saya share, videonya saya akan share, dan contoh dari buku yang Pak Bambang tadi berikan akan saya share. Jadi ada 3 yang akan saya share. Tetapi kita butuh sepakat. Kita akan memulai cerita ini dengan kisah inspiratif sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalau guru PAUD, ambil salah satu cerita yang sangat menginspirasi. Yang tadi kontennya sudah dibahas oleh Pak Bambang. Sepertinya ini harus saya mute lagi. Oke, teman-teman tidak perlu unmute, tetap mute aja. Nanti kalau mau bersuara baru unmute ya. Oke. Nah, adakah di sini yang profesinya bukan sebagai guru? Saya mau bertanya, silakan di chat teman-teman. Adakah di sini yang profesinya bukan sebagai guru? Tidak ada, semuanya guru. Karena ini berhubungan dengan jenis antologi yang akan kita buat, gitu ya. Nah kalau semuanya, hampir semuanya berprofesi sebagai guru, maka silakan ambil satu kisah, kemudian kita akan coba menulis. Kita tuliskan ke dalam 4 sampai 6 lembar. Time New Roman dengan spasi 1,5. Saya butuh sepakat dengan teman-teman berapa hari teman-teman butuhkan untuk bisa mengirimkan hasil tulisan tersebut. Bu. Ya, Pak Isvan. Ya, saya bukan guru, Bu. Oh, Bapak apa Pak ininya profesinya? Saya sekretaris yayasan yang punya PAUD. Nah, Satu cerita tentang bagaimana kami berpindah-pindah menyewa. Alhamdulillah sekarang sudah dapat tanah, sudah bisa kami beli. Nah, Bapak bisa bercerita dari segi tenaga kependidikannya, Pak. Ya, maksudnya saya tadi pertanyaan tadi terlewat itu, makanya saya buru-buru mengacungkan tangan. Oke. Oh, bangga Pak. Ya Pak Isvan berarti nanti berkontribusinya dari sisi situ ya Pak ya. Oke, thank you. Ya sayang, siapa nih? Saya seorang penulis dan editor, tapi menarik sekali ini esai tentang PAUD. Bisakah kalau saya menulis dari sisi seorang ibu, kebetulan saya memiliki anak 3 dan fokusnya nanti di pendidikan PAUD-nya. Boleh sekali, boleh teman-teman. Jadi kita coba sekarang, niat kita bersama-sama adalah menulis dulu ya, semuanya menulis dari kisah masing-masing, 1 tulisan. Kalau punya 2 boleh 2 tulisan, kirim aja dulu semua, gitu kan. Setelah itu kan kita ada step-step, ada editor. Nanti kita akan minta arahan Pak Bambang, siapakah editor yang bisa membantu kita untuk bisa mereview tulisan teman-teman. Kalau punya 2 tulisan, mungkin 1 tulisan yang dipilih, tulisannya mana. Itu kita butuh orang lain pasti, nggak bisa kita sendiri. Nah, saya butuh sepakat dengan teman-teman, kapan kira-kira teman-teman
akan mengupload tulisannya. Butuh berapa lama? Seminggu? 2 minggu? Silakan di chat. Di chat Santi, di chat biar nanti chatnya itu saya bisa save chat, saya akan kirim ke Pak Bambang. Yuk kita chat. Oke, 2 minggu? 2 minggu. Oke. 2 minggu ya, karena saya akan tandain. Artinya teman-teman, grup menulis tersebut tidak akan saya hapus dulu. Walaupun tidak semuanya menulis ya. Grup menulis yang kelas sekarang tidak saya hapus dulu. Biasanya kan setelah selesai kegiatan kita hapus. Kita akan hapus nanti setelah tulisan teman-teman masuk. Di 2 minggu ya setelah hari ini. Kita akan berikan waktu. Google Form akan kita share mulai dari 1 minggu. Jadi ada jeda 1 minggu teman-teman, kalau yang sudah selesai bisa diupload. Sampai dengan 2 minggu dari hari ini. Teman-teman yang mengirimkan tulisan nanti akan kita masukkan ke dalam grup tersendiri yang memang membuat tulisan. Yang tidak menulis tulisan berarti grup menulisnya akan kita bubarkan. Begitu ya teman-teman ya. Agar tidak rancu dan bisa fokus. Nanti Pak Bambang Trim akan kita masukkan setelah tulisan esai teman-teman masuk ke kami. Jadi tidak di grup yang sekarang, karena grup yang sekarang kan ada 250 lebih ya, yang bergabung tadi sekitar 190-an. Begitu ya teman-teman, bisa dipahami ya, kita kesepakatan itu. Oke, nah selain, buku yang ini, jadi Pak Utok itu sudah membuat 3 buku. Yang pertama Fun Activity, yang sekarang sedang proses cetak. Yang kedua adalah Lost Part. Lost Part, kemudiannya sekarang adalah kisah inspiratif. Grupnya berbeda. Grupnya berbeda ya. Oke, gitu. Nah, adakah teman-teman mau memberikan masukan selain yang tadi saya sampaikan? Silahkan di chat atau boleh langsung berbicara. Bun. Ya sayang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Teh. Ya, kalau saran saya sepertinya sebelum ditentukan berapa minggu-minggunya, mungkin lebih baik ditentukan sistematikanya dulu supaya memudahkan untuk menulis itu, biar tahu berapa lembarnya, apa yang harus dituliskan, inti-intinya apa, biar terbatas dan sistematikanya jelas gitu. Terima kasih Bun. Oke, siap. Terima kasih Teh Putri tadi. Jadi mungkin sistematikanya saya akan screenshot 1 slide dari Pak Bambang tadi. Jadi konten daripada isai itu apa? Itu ada 3 tadi. Ada A, B, C. Itu nanti akan saya screenshot dan saya akan share di grup. Tetapi untuk berapa lembarnya? Tadi Pak Bambang sudah memberikan masukan 4 sampai dengan 6 lembar. 4 sampai 6 lembar ya. Kita batasi di situ dulu. Kalau teman-teman aku bisa 10 lembar. Coba kita tahan ke 4 sampai 6 lembar. Kalau nggak bisa 10 lembar, nanti teman-teman akan diberikan masukan sama editornya. Yang penting kita nulis dulu. Oke? Oke. Teh Putri nanti yang masukkan apa sistematikanya. Mungkin sistematikanya karena kita isi, berarti bagian 1, bagian 2, bagian 3 berisi apa saja itu nanti akan kita share. Ya. Ya, Oke, thank you terima Cantik. kasih Bun. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bunda, Ya, Bunda. Ya, Bunda Nurul kan tadi ditanya sama Bunda Nurul di sini ada yang bukan guru enggak, ada juga kan tadi saya ngelihat di chat ada. Jadi gimana kalau temanya itu jadi ada 2 gitu tentang kepaudan dan 1 lagi umum lah istilahnya. Gimana kalau begitu gitu? Oke, yang menulis bukan guru tadi kan hanya 1, 2. Jadi yang bukan guru, mungkin kisah inspiratifnya 1. Kalau punya anak PAUD seperti yang Bapak yang tadi yang bicara. Kalau misalnya dia melihat, jadi menceritakan orang lain, itu juga bisa. Misalnya menceritakan gurunya anaknya, menceritakan siapa, itu boleh silakan. Karena kita bentuknya adalah ya, makasih ya Bun ya. Oke, ada lagi? Permisi Mbak, mau tanya. Hai Ibu dari Loksmawe Aceh. Waalaikumsalam, mangga Bunda. Iya, terima kasih. Saya kebetulan Mbak kan pengawas sekolah dasar. Jadi kira-kira esai apa yang cocok untuk kegiatan ini? Terima kasih. Oke, panggilannya Bu Oma atau Bu Sam? Boleh. Panggilannya Bu Sam siapa? Boleh, Bu? Oma boleh.
Oke, Bu Sam. Jadi Bunda sebagai penilai atau pengawas itu kan banyak melihat gitu kan, banyak melihat sekolah-sekolah di sana di Loksmawe. Mungkin Ibu bisa mengambil salah satu kisah yang pernah Ibu lihat tentang tentang guru di sana. Ambil salah satu yang paling menginspirasi gitu. Gitu ya Bunda ya. Pokoknya temanya kisah inspiratif ya. Jadi saya ngambil nanti tentang guru dan kepala sekolah. Atau Ibu sebagai pengawas boleh Bu, kalau ada kisah inspiratif ketika Ibu menjadi pengawas boleh, silahkan. Nanti judulnya jangan kita pikirkan sekarang, nanti kita serahkan ke Pak Bambang dengan plural begini bagaimana untuk judulnya gitu. Bunda bisa mengangkat kisah sendiri Bunda sebagai pengawas penilai. Itu kan luar biasa di sana. Kalau kisah sendiri insya Allah. Ya gitu. Enggak habis-habis pasti di Aceh itu ya. Banyak kisah menarik. Berbicara Ibu. Terima kasih Mbak. Ya, oke. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Oma. Bu Hera sedang tidak bisa ini wajahnya nggak bisa kelihatan. Nah, gitu dong. Ya. Nah, ya silakan sayang. Saya usul bagaimana kalau dari pihak penyelenggara menuliskan runut gitu, persyaratannya dan sebagainya, nanti di-share di grup, kemudian yang berminat masuk ke grup khusus, sehingga tidak termasuk dengan temanya, sehingga para peserta tahu, oh ini kena ke temanya, oh saya bisa, kemudian masuk, kalau oh tidak bisa, tidak gitu. Jadi kalau didiskusikan panjang di sini sepertinya akan lama gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada sistematikanya seperti apa, seperti yang tadi Ibu katakan gitu, itu mungkin lebih mudah gitu. Ya. Itu saja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Hera. Oke. Jadi teman-teman semua usul ini menjadi pengayaan kita gitu kan. Kenapa harus diskusi sebentar? Karena kita butuh teman-teman juga merasa kelas ini adalah kelas teman-teman bersama. Secara umum nanti sistematikanya akan saya share mengambil dari slide yang Pak Bambang tadi sudah sampaikan. Silakan, clue-nya adalah silakan tuliskan kisah inspiratif yang teman-teman buat. Kisah siapakah? Bisa kisah pribadi atau kisah orang lain. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan profesi kita. Kalau kita misalnya ingin menuangkan kisah kita, tapi profesi orang lain yang kita kisahkan juga nggak apa-apa. Nanti semua tulisan itu akan terkumpul di dalam satu, kita akan buatkan Google Form, dan nanti akan dilihat. Baru kemudian apakah ada kesamaan atau ada perbedaan, nanti kita akan komunikasikan lagi dengan Pak Bambang Trim yang akan mendampingi kita. Dan yang akan masuk di dalam grup kelas khusus adalah yang sudah mengirimkan tulisan. Kalau hanya tertarik saja, kita banyak kemarin ada 3 kelas ya, mungkin teman-teman yang sudah menulis. Begitu kita suruh masuk dia hanya stay di situ saja, tidak mengirim tulisan gitu. Itu ya, teman. Iya, Bu Hera. Jadi kita sudah punya ini adalah buku ketiga kita. Oke. Berarti berdasarkan pengalaman yang banyak yang silent. Iya sayang. Ini, oh baik-baik. Jadi begitu ya. Nah, terima kasih masukannya. Oke teman-teman, kalau tidak ada lagi yang memberi masukan, kita akan close kelas hari ini. Adakah? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Oke, kita akan lanjutkan di grup WA. Dan teman-teman, saya perlu sampaikan, ini mungkin ada beberapa yang tidak mengikuti kelas sebelumnya ya. Jadi kita memang kelas Pautalk ini adalah kelas mandiri, tidak diberikan sponsor dan belum ada dana dari siapapun. Jadi kita membayar Zoom dan sebagainya itu dari mana? Dari teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat. 10.000 per sertifikat. Dana 10.000 itu kita putar Pak, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk bayar Zoom, untuk bayar narasumber. Narasumbernya itu kita berikan sedikit uang lelah, walaupun tidak banyak. Uang dari mana? Dari 10.000 itu gitu. Tapi kalau teman-teman tidak ingin memesan sertifikat, tidak ada masalah. Materi dan video tetap akan kita share di grup terbuka. Begitu ya teman-teman ya. Bu Heni sebentar lagi akan share nanti linknya. Dan kesepakatan kita, teman-teman tolong siapkan tulisan inspiratifnya 4-6 halaman. Kisah siapa saja yang dalam tanda kutip
bisa menginspirasi banyak orang. Buku ini akan kita share ke banyak orang sehingga jejak rekam teman-teman menjadi kebaikan yang abadi dan bermanfaat. Oke, Pak Isvan terakhir, silahkan Pak. Ya, saya ingin usul. Ya, silakan. Usulan ini sebenarnya memacu kita untuk terlaksananya penulisan antologi ini. Maksudnya, silakan. Ibu sebagai penyelenggara membuat grup lagi yang di-share di grup kita yang sudah ada WA. Jadi nggak perlu lagi menunggu tulisan masuk. Jadi siapa yang mau menulis langsung masuk. Oke. Jadi yang 200 orang di sini nih sudah langsung berpikir gitu bahwa aku cuman untuk informasi dulu lah, untuk kali ini nggak usah nulis, maka dia nggak masuk ke situ gitu. Jadi siap. Dia, lebih aktif menurut saya. Terima kasih. Baik, berarti ini dengan Bapak tadi. Ibu Hera ada temannya. Oke, Bu Hera dan Pak Isvan, ini masukan yang harus kami dengarkan juga. Teman-teman yang lainnya setuju kalau kita pakai cara seperti itu? Saya akan buat grup, kemudian saya akan invite teman-teman sebelum teman-teman membuat tulisan. Begitu mau? Oke, sip. Kayaknya kurang sepakat ya Bunda. Oke. Gimana kurang sepakatnya Teh Cantik? Ya, karena mungkin pada saat ini ya, mungkin sekitar saat ini atau 2-3 hari ke depan kita belum akan melakukan. Mungkin setelah 3 hari kita baru akan bisa melaksanakan seperti itu. Jadi mungkin lebih baik memang kita tetap dengan grup WA sekarang, dan nantinya setelah kita sudah selesai proses penulisan tersebut kita kirim, baru nanti dimasukkan ke proses selanjutnya. Tuh, kan dikasih waktu seminggu, berarti kan sudah oke. Jadi masuk aja dulu setelah 3 hari di grup itu baru buat tulisan. Berarti kan sama saja Bapak. Kita belum finish berarti. Enggak, kalau memang sudah ada niat masuk, ya udah masuk dulu di grup, baru 3 hari kemudian menulis. Kalau memang Seru ini. Oke. Silaturahmi kan nggak apa-apa juga kebersamaan. Oke, berarti gini teman-teman, menurut Pak Isvan dan Teh Hera tadi itu begini, yang punya greget pengen nulis silahkan bergabung ke grup yang baru, karena grup yang sekarang akan kita off-kan dalam waktu dekat, begitu ya. Nah, di grup yang baru itu nanti yang ingin menulis, tapi yang masuk yang pengen menulis ya, jangan yang masuk doang. Kemudian nanti kita akan coaching di situ, kita akan berbagi, kita akan share-share keilmuan yang lain, gitu ya. Saling membackup, saling mensupport. Kemudian kita akan datangkan Pak Babang Trim di situ. Begitu maunya. Ya. Iya, kurang lebih seperti itu, Bu. Oke. Mohon maaf, kebetulan saya beberapa kali sering menjadi penanggung jawab naskah gitu. Memang seperti itu lebih terlihat yang bersemangat ingin menulis, kemudian ada dalam kelompok kumpulan teman-teman yang sama-sama saling memotivasi, itu biasanya lebih cepat selesai. Naskahnya seperti itu. Oke, siap. Berarti kita kan banyak orang ya, jadi yang beberapa yang setuju, beberapa yang setuju lebih banyak, itu nanti yang akan kita buatkan. Mungkin kita akan segera buatkan grup. Tetapi gini teman-teman, ini kan banyak beragam ya. Di pengalaman Pautok yang pertama dan kedua kan memang kita ini nggak punya uang ya untuk bayar editor dan sebagainya. Jadi nanti di grup yang kita menulis itu, jika teman-teman punya kemampuan untuk membantu editing dan sebagainya, itu dipersilahkan. Kami kemarin seperti itu Bunda, yang kita lakukan, karena memang tidak berbayar, kecuali nanti naskahnya kalau dicetak itu baru berbayar. Gitu ya, cantik ya, Bu Hera yang sudah punya pengalaman. Mungkin kita akan minta tolong di beberapa teman yang punya kompetensi di editing dan sebagainya. Oke teman-teman, kita akhiri ya teman-teman ya, menyenangkan kelas hari ini, dan materinya akan kita share nanti di grup. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.